Demon Body Art Chapter 1036. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1036 Semangat Darah 10.000 Perisai Binatang. Hanya auranya yang mampu memecahkan tangan api itu. Kekuatan macam apa itu? Murid yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kejutan. Tangan api itu terkondensasi dari nyala api inti Kesinyan. Dan serangan tajam nyala api intinya sebelumnya sangat kuat. Bahkan Hua Xiu, Hu Guisan, dan peringkat 5 surgawi lainnya terkejut. Mereka sangat jelas pada kekuatan tangan api itu, dan itu membuat mereka bahkan lebih terkejut daripada murid-murid lainnya. Tangan api itu diringkas melalui seni magis yang menggabungkan energi intinya dan darah rohnya. Jika Long Chen berhasil mematahkannya dengan melepaskan serangan kekuatan penuh, mungkin itu bisa dimengerti. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Hanya auranya yang menyebabkan tangan besar itu meledak. Cincin ilahi 4 warna di belakangnya mulai berputar lebih cepat. Semakin cepat itu berputar, aura Long Chen yang lebih kuat tumbuh. Pada akhirnya, cincin ilahi beredar begitu cepat sehingga nampak diam. Aura Long Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah kemauan di dalamnya. Surat wasiat itu tidak ditargetkan terhadap siapapun. Itu adalah keinginan untuk menghancurkan seluruh dunia. Master Hall Penatua tersenyum sedikit ketika melihat penampilan yang sangat kuat dan kuat ini. Dia diam-diam melirik langit. Tidak ada apa-apa di atas sana, tetapi senyumnya tumbuh lebih lebar. Master Xuan saat ini disembunyikan di langit. Melihat 4 bintang yang beredar di mata Long Chen, murid-muridnya sedikit menyusut. Ini adalah aura yang dimiliki oleh teknik kultivasi dari sebelum zaman abadi. Tapi di zaman kita sekarang, tidak ada cara untuk memastikan. Sebuah suara kuno terdengar di telinga Tuan Xuan. Zaman dari sebelum era abadi, yang benar-benar tak terbayangkan. Setelah kesusahan itu, benua surga bela diri pada dasarnya lumpuh, dan peradaban budidaya hampir putus. Hanya beberapa kekuatan kecil yang beruntung dan berhasil mewarisi sebagian dari seni era abadi. Dan mayoritas tidak lengkap. Betapa sialnya keberuntungan Long Chen untuk dapat melakukan kontak dengan sesuatu pada level itu. Sepertinya bocah kecil ini menyembunyikan beberapa rahasia, kata Xuan Master. Untuk sesuatu pada level itu, bahkan jika itu hanya bagian yang tidak lengkap, atau bahkan hanya desimal dari desimal, itu akan membutuhkan keberuntungan karma yang besar untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda akan terlibat oleh harta itu dan dibunuh. Long Chen ini dapat melakukan kontak dengan teknik kultivasi dari sebelum era abadi, dan dia masih belum mati. Kemungkinan besar, sejak dia mendapatkannya, hidupnya tidak pernah sangat bahagia. Semua keberuntungan karmanya tersedot oleh harta karun itu. Dan semakin besar harta, semakin banyak nasib buruk yang harus dideritanya untuk membayar utang. Liu Chang menyelidiki masa lalunya dan mendapati hidupnya berubah secara mendadak ketika dia berusia 15 tahun. Dia seharusnya mendapatkan harta itu pada waktu itu. Tapi bocor ki kondensasi tidak mungkin memiliki begitu banyak keberuntungan karma. Jadi apapun yang dia dapatkan, itu hanya bagian yang sangat kecil dari warisan. Atau dia akan mati, desah suara itu. Maka itu menyesal. Saya suka sifat anak kecil ini. Namun nasibnya telah terjalin dengan harta yang diperolehnya. Saya tidak bisa membantunya. Kecuali jika suatu hari dia bisa menebus keberuntungan karmanya yang cerukan. Maka saya dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan Sekte Dao Xuantian kepadanya, kata Master Xuan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya memegang posisi Xuan Master selama lebih dari 8.000 tahun, dan akhirnya Anda tiba. Beban itu milikmu sekarang. Adapun siapa Anda melewati beban, itu masalah Anda. Tapi saya merasa Anda harus lebih mempertimbangkannya jika Anda ingin menyerahkannya kepada Long Chen. Dia tidak bisa diandalkan, memperingatkan suara kuno itu. Tuan Xuan tertawa. Tuan, Anda sudah ditarik dari jabatan Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Karena Anda telah mempercayakan Dao Sek kepada saya, Anda bisa dengan tenang pergi ke pengasingan. Petik 2. Aku menarikmu keluar dari pengasingan hanya untuk memperingatkanmu tentang anak kecil itu. Cermin reinkarnasi juga mengatakan bahwa dia adalah pisau bermata dua. Sebuah kesalahan akan menyebabkan kerusakan besar pada Sekte Dao Xuantian. Jadi, saya memperingatkan Anda, jangan berpikir untuk lari ke pengasingan karena Anda malas. Pada saat kami keluar dari pengasingan, pintu Dao Sekte mungkin akan ditutup secara permanen. Petik 2. Apakah aku benar-benar tidak bisa diandalkan di matamu? Tuan Xuan tersenyum pahit. Anak muda tidak dapat diandalkan seperti orang tua mereka, jawabnya. Baik, aku akan mengawasi semuanya. Pergilah ke pengasingan, kata Master Xuan tanpa daya. Tidak ada orang lain yang mendengar percakapan antara Tuan Xuan dan Bapak Leluhur. Perhatian semua orang terfokus pada tahap bela diri. Long Chen muncul seperti iblis dari neraka. Dia perlahan berjalan menuju Kesinyan yang terkejut. Mati. Long Chen tiba-tiba melesat ke depan.
Rambut Kesinyan berdiri tegak saat dia merasakan kematian. Dia adalah seorang ahli sejati yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Karenanya, rasa bahayanya sangat sensitif. Dia tahu bahwa Long Chen saat ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Itu mengejutkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang bahkan bukan seorang surga akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Blood Spirit Blaze Shield. Kesinyan tiba-tiba mengeluarkan perisai berwarna darah. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan melepaskan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Kesinyan sebenarnya dipaksa bertahan. Blood Spirit Blaze Shield itu adalah seni pertahanan terkuatnya, kata Hua Xiu. Melihat Kesinyan dipaksa menjadi pemain bertahan, Hua Xiu, Hu Guisan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apakah Long Chen benar-benar sangat kuat? Ledakan. Pedang Long Chen menebas perisai Kesinyan. Apa? Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pukulan acak dari Long Chen ini benar-benar merobek perisai Kesinyan. Kesinyan dipaksa mundur 7 langkah, dan dengan setiap langkah, tahap bela diri pecah. Jelas betapa kuatnya kekuatan yang dia miliki. 7 langkah membuatnya 300 meter ke belakang. Ada 7 retakan jaring laba-laba besar di panggung bela diri sekarang. Membagi surga 2. Kesinyan baru saja stabil ketika Long Chen muncul di udara, pedangnya menebas. Gambar pedang sepanjang 1 miliar diisi dengan udara yang tak terhentikan menyebabkan hati semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan, itu adalah Dao tak terkalahkan. Hanya auranya yang mampu mencuri keinginan seseorang untuk melawan, kata seorang penatua. Sebelumnya, mereka curiga, tetapi serangan ini mengkonfirmasi kecurigaan itu. Mereka yang berjalan di jalan itu terlalu mudah hancur. Praktis, tidak ada yang bisa membesarkan murid seperti itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka membutuhkan pelindung Dao. Tetapi Long Chen tidak memenuhi semua persyaratan itu, kata penatua lainnya. Orang jenius yang memilih Dao yang tidak terkalahkan semuanya jenius surgawi yang tiada taranya. Dengan mempertahankan catatan sempurna untuk tidak pernah dikalahkan di dunia yang sama, mereka membudidayakan hati Dao yang tak terkalahkan. Tapi itu terlalu sulit untuk mempertahankan rekor sempurna. Hanya satu kerugian sudah cukup untuk menyebabkan hati Dao mereka hancur. Mereka akan didera setan hati dan pada dasarnya akan lumpuh. Ada beberapa jenius yang memilih jalan itu, dan sekte mereka merasa sangat sulit untuk membesarkan mereka. Akibatnya, hampir mustahil untuk menemukan seorang murid yang memilih untuk menumbuhkan Dao yang tak terkalahkan. Dan orang-orang seperti itu membutuhkan pelindung Dao di samping mereka untuk mencegah musuh menyelinap menyerang mereka sementara mereka masih terlalu lemah. Jika mereka bertemu orang lain di dunia yang sama yang mereka tidak yakin bisa kalahkan, pelindung Dao akan mencegah pertempuran terjadi. Tapi Long Chen tidak mungkin memenuhi kondisi seperti itu. Seorang murid tanpa latar belakang tidak mungkin bisa berjalan di Dao tak terkalahkan. Tapi ini tak terkalahkan akan dilepaskan oleh serangan Long Chen tidak diragukan lagi. Bahkan para murid merasakan banyak tekanan. Roh darah 10.000 perisai binatang. Melihat pedang Long Chen menebasnya secepat kilat, Kesinyan meraung dan bertepuk tangan. Perisai tertinggi terbentuk di hadapannya. Perisai ini memiliki desain binatang yang tak terhitung jumlahnya diukir di dalamnya. Itu seperti hidup, dan mengaum binatang dari itu. Hanya dengan melihat perisai ini memberi orang keinginan untuk menyerah melawan Kesinyan. Bagi mereka untuk menyerang perisai ini akan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Ini adalah keterampilan pertahanan terbesar Kesinyan. Bahkan Hua Xiu tidak tahu tentang itu, karena Kesinyan berharap untuk menghancurkan Long Chen sambil menahan sebanyak mungkin. Itu karena di matanya, Long Chen tidak berarti apa-apa. Lawannya adalah sesama jenius surgawi seperti Hua Xiu dan Hu Guisan, dan kartu asnya seharusnya digunakan untuk berurusan dengan mereka. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Ledakan. Pedang berwarna darah menebas perisai besarnya, melepaskan gelombang ki bergelombang. Gambar pedang dan perisai meledak pada saat yang sama. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tahap bela diri. Akhirnya mereka memudar, mengungkapkan keduanya. Tak terhitung orang yang tidak bisa menahan dingin. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1037. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1037 Monster Api. Ketika Rune akhirnya memudar, itu mengungkapkan Long Chen dengan pedangnya bertumpu di pundaknya, tanpa ekspresi menatap orang di depannya. Panggung di depan Long Chen berantakan total. Semua bata telah meledak, menampakkan fondasi logam. Batu bata itu hanya hiasan. Sekarang itu mengungkapkan inti sebenarnya dari platform, dan itu kokoh. Panggung bela diri tampak seperti mural yang telah dibelah. Di depan Long Chen adalah Kesinyan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Menitik, menitik, menitik. Butiran darah turun dari ruang antara dahi Kesinyan ke hidungnya dan kemudian menetes ke tanah. Bunga-bunga darah dengan cepat mekar di tanah di bawahnya.
Para murid di luar semua melihat panggung bela diri karena terkejut. Serangan Long Chen sebenarnya telah menghancurkan perisai Kesinyan dan melukainya. Itu berbeda dari tamparan muka sebelumnya. Ini benar-benar tabrakan kekuasaan tanpa teknik sedikit pun. Haha, hahaha. Tapi tanpa diduga, Kesinyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan rambutnya yang berantakan, dia tampak seperti sudah gila. Bagus, Long Chen. Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak berpikir Anda menyembunyikan begitu banyak kartu truf, menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Saya akui saya meremehkan Anda, kata Kesinyan. Darah menetes ke wajahnya membuatnya tampak lebih jahat. Saya, Long Chen, tidak pernah menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Itu hanya permainan yang tidak masuk akal. Mereka yang bisa makan harimau tidak perlu menyamar sebagai babi. Satu-satunya yang mencoba menyamar sebagai babi adalah Anda. Apakah Anda berencana untuk tetap menahan diri dan menjadi babi? Jika ya, maka saya tidak keberatan menjadi tukang daging, kata Long Chen. Apa? Para murid terkejut. Menurut Long Chen, sepertinya Kesinyan masih menahan. Selain itu, tampaknya Long Chen menahan diri. Lalu pertarungan apa yang menakutkan itu? Pemanasan. Hahaha. Karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Ledakan. Macan tutul api yang bertarung melawan petir dan naga api tiba-tiba menghilang. Ketika sekali lagi muncul, itu di belakang Kesinyan. Flame Ancestor Heaven Merging Art. Rune emas tiba-tiba menyala di dahi Kesinyan. Pada saat yang sama, sebuah rune emas yang identik menyala di kepala macan tutul api. Gemuruh memenuhi udara saat leopard api besar itu perlahan-lahan diserap oleh Kesinyan. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di tubuh Kesinyan, dan ia menjadi seperti matahari yang terik. Aura mengerikan juga melonjak ke langit. Pada saat itu, gelombang panas yang hebat tiba-tiba meletus, dan para murid tertangkap basah. Beberapa dari mereka yang tidak melarikan diri dengan cepat membawa pakaian mereka terbakar. Gelombang panas ini benar-benar mengabaikan energi surgawi Dao mereka. Dengan pertahanan mereka dilewati, beberapa orang berakhir telanjang bulat. Saat Kesinyan bergabung dengan Earth Flame Beast-nya, Long Chen buru-buru mundur. Dia juga memanggil Lei Long dan Huo Long ke sisinya. Dia tahu Kesinyan masih menyembunyikan kartu truf, tapi dia tidak mengira dia akan bisa bergabung dengan Earth Flame Beast-nya. Auranya saat ini masih berkembang pesat, dan sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Gelombang panas itu seperti meletusnya lahar. Surga, batu bata tahap bela diri berubah bentuk, meleleh karena panas. Mengikuti tangisan satu orang, semua orang buru-buru melihat dan melihat bahwa, seperti yang diharapkan, batu bata di panggung bela diri sekarang tampak seperti lemak babi. Jika aku berada di panggung bela diri, aku mungkin akan mati tanpa mayat, kata pangkat 4 surgawi. Dalam ruang itu, apalagi bertarung, dia bahkan tidak akan bisa eksis. Long Chen sudah mati sekarang. Dia benar-benar membuat Kesinyan memamerkan kartu truf terakhirnya. Saya ingin tahu apakah dia akan mati secara tidak sengaja, kata Hu Guisan. Fan Song mengangguk. Mereka semua menahan kartu truf terkuat mereka dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Itu adalah gerakan membunuh mereka melawan musuh yang kuat. Setelah langkah seperti itu diekspos, orang lain akan dapat mempelajari titik lemah mereka dan menghasilkan penghitung. Maka pukulan membunuh mereka tidak akan efektif. Untuk Long Chen untuk memaksa Kesinyan untuk mengungkapkan langkah berharga ini, jelas bahwa kebencian Kesinyan untuk Long Chen telah mencapai puncak. Bahkan jika dia tidak membunuh Long Chen, dia pasti akan melumpuhkannya. Apakah itu Hua Xiu, Hu Guisan, Fan Song, atau Wang Zhen, mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan kartu truf mereka masih rahasia. Sekarang, mereka berempat siap untuk kartu truf Kesinyan. Dan jadi dia akan berakhir pada kerugian besar di kompetisi masa depan mereka. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meletus. Mereka tidak punya pilihan selain berbalik. Ketika cahaya perlahan memudar dan semua orang melihat kembali ke tahap bela diri, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kesinyan tertutup api. Kepalanya telah benar-benar berubah. Sekarang itu adalah kepala macan tutul dengan taring yang menonjol keluar dari mulut dan mata merahnya. Adapun tangan dan kakinya, cakar panjang telah tumbuh dari mereka. Yang paling mengejutkan dari semuanya, dia sekarang memiliki ekor yang panjang. Dia telah berubah menjadi monster api. Long Chen, apakah kamu melihat ini? Ini negara terkuat saya. Seperti sebelumnya, aku bahkan tidak menggunakan setengah kekuatanku. Saya suka melihat orang-orang dengan ekspresi penuh harap tepat sebelum saya membuat mereka putus asa. Sekarang katakan padaku, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Petik 2. Kesinyan yang mengerikan masih berhasil berbicara, tetapi suaranya benar-benar berubah. Itu terdengar seperti logam yang berbenturan dengan logam dan menyakitkan untuk didengarkan. Semua orang memandang ke arah Long Chen.
Tapi ekspresi kaget dan putus asa yang mereka harapkan tidak ditemukan. Kamu benar-benar kuat, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Apakah kamu takut? Sudah terlambat. Ke Xinyan tiba-tiba melesat maju. Panggung bela diri bergetar kuat, dan Ke Xinyan muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Sebuah tinju menghantam. Kecepatan apa? Long Chen menyipitkan matanya. Kecepatan Ke Xinyan telah berlipat ganda setelah memasuki kondisi mengerikan ini. Long Chen hampir tidak dapat melacaknya dengan matanya. Long Chen menembak ke samping, menghindari serangan itu. Tapi ketika dia bersiap untuk melakukan serangan balik, Ke Xinyan sepertinya berteleportasi, muncul di depannya lagi. Ledakan. Long Chen nyaris tidak berhasil mengayunkan Blood Drinker di tengah sebelum tinju Ke Xinyan menabrak dadanya. Dia dengan liar memuntahkan darah dan menembak kembali seperti bintang jatuh, menabrak penghalang. Bos, teriak prajurit Dragon Blood. Ke Xinyan saat ini sebenarnya terlalu kuat untuk Long Chen. Long Chen, aku berkata bahwa aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Ke Xinyan tertawa sinis dan menembak Long Chen sekali lagi. Para murid di luar mengeluarkan tangisan kaget. Jika serangan yang mengerikan seperti itu menimpa Long Chen lagi dalam kondisinya yang sudah terluka, sangat mungkin nyawa hilang. Tapi apa yang tidak seorang pun dari mereka harapkan adalah bahwa pemandangan Long Chen hancur berkeping-keping tidak pernah muncul. Sebaliknya, tangan bersisik menutupi tangan yang terbakar. Apa? Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Baru saja, Long Chen telah terluka parah dan muntah darah. Tapi sekarang dia berdiri, tangan memegang erat tangan Ke Xinyan. Tangan Long Chen ditutupi sisik hijau. Mereka dengan cepat menyebar ke lengannya. Ke Xinyan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Long Chen akan memiliki kekuatan untuk memblokir serangannya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menarik kembali tangannya. Ke Xinyan secara refleks mengayunkan tinju lainnya. Akibatnya, Long Chen menangkapnya dengan tangan satunya. Lengan mereka terkunci bersama. Aku belum selesai berbicara sebelumnya. Anda benar-benar kuat. Jika saya belum melahap salah satu Earth Flame Beast Anda, saya benar-benar mungkin bukan pasangan Anda, kata Long Chen. Sisik naga terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh yang membuat para murid tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan pada saat ini, Long Chen telah menahan diri. Idiot, apa maksudmu kau pasanganku sekarang? Mulut macan tutul Ke Xinyan tiba-tiba terbuka, dan panah api menyala menembak kepala Long Chen. Serangan ini terbentuk begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang melompat. Jika panah ini menyerang dalam jarak sedekat itu sambil didorong dengan darah rohnya, Long Chen benar-benar akan mati. Tapi tepat saat panah Ke Xinyan terbentuk, Long Chen dengan keras mendorong lengannya ke samping. Dia mengirim tendangan lurus ke rahang Ke Xinyan. Akibatnya, panah api melesat ke atas, menabrak penghalang. Penghalang itu bergetar hebat, sementara Ke Xinyan dikirim terbang. Aku tidak suka orang yang menyemburkan omong kosong dari mulut mereka. Karena Anda telah mengeluarkan kartu truf Anda, saya tidak akan menyembunyikan kartu truf saya lagi. Green Dragon Battle Armor, petik 2. Sisik hijau akhirnya menutupi setiap inci tubuh Long Chen. Pada saat itu, aura yang agung, mendominasi, dan mulia meletus, yang meremehkan semua yang lain. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1038. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1038 Pertukaran kekuatan penuh ketika Long Chen memanggil armor pertempuran naga hijau yang lengkap. Tekanan spiritual meletus yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Entah itu para murid, para tetua, atau kepala hall, mereka merasakan penghormatan yang berasal dari kedalaman jiwa mereka. Ini benar-benar tekanan naga. Drake hijau dan Drake putih mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar memiliki darah esensi naga sejati. Master Swan yang tersembunyi mengangguk pada dirinya sendiri. Drake hijau dan Drake putih yang dibicarakannya adalah Swan Beast peringkat 2 yang telah berdiri di puncak tangga Swan Tian selama persidangan untuk murid sekte luar. Tubuh Long Chen ditutupi sisik naga hijau. Gelombang tekanan spiritual keluar dari penghalang, dan beberapa murid sebenarnya mulai berlutut di tanah satu demi satu. Lebih dari 1000 murid berlutut di tanah. Para murid lainnya tidak mengerti, tetapi para tetua tahu. Murid-murid itu adalah ras-ras kuno. Darah Swan Beast mengalir di tubuh mereka, dan di bawah tekanan darah naga, mereka tanpa sadar berlutut. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan insting itu. Adapun manusia, mereka hanya merasakan tekanan dan itu tidak begitu langsung. Jadi mereka sedikit lebih baik. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Orang-orang melihat panggung bela diri untuk melihat bahwa batu bata itu sudah lama menghilang. Sekarang, hanya fondasi yang tersisa. Dan fondasi itu mulai retak tepat di tempat Long Chen berdiri. Surga, seberapa kuat dia? Api Ke Xinyan setelah berubah menjadi monster api sudah melelehkan batu bata dengan kekuatan abnormalnya.
Tetapi bahkan nyala api itu tidak dapat merusak fondasi. Apakah kamu siap? Saya akan menyerang. Petik 2. Long Chen mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dan tiba-tiba, nada guntur terdengar. Dia menembak seperti sambaran petir, tinjunya menghantam Kesinyan. Tidak ada teknik, tidak ada penampilan berbunga-bunga. Itu adalah pukulan yang murni dan sederhana, namun mengunci langit dan bumi, membuatnya benar-benar tak terhindarkan. Kesombongan. Apakah Anda pikir saya, Kesinyan, takut dengan orang-orang seperti Anda? Petik 2. Ledakan. Api Kesinyan meraung, mengikuti tinjunya sendiri. Ketika dua tinju mereka bertabrakan, seluruh panggung bela diri bergetar hebat. Gelombang ki yang kuat melonjak, menabrak penghalang. Penghalang itu bergoyang dan tiba-tiba, gelombang kecil meledak keluar, menyerang para murid. Para murid yang paling dekat dengan penghalang segera memuntahkan darah dan dipukul mundur, menyebabkan kekacauan di antara kerumunan. Penghalang itu memblokir 90% dari kekuatan gelombang kejut, tapi itu masih bisa melukai orang. Kedua murid ini benar-benar kuat, puji seorang penatua. Murid-murid itu naik di kejauhan, semuanya pucat karena teror. Tanpa penghalang, mereka akan terbunuh. Melihat penghalang, mereka melihat bahwa mereka berdua masih terkunci dalam pertempuran. Kedua tinju mereka masih saling menyerang, dan ruang di sekitar mereka berputar dengan liar. Bola cahaya secara bertahap terbentuk di sekitar tinju mereka. Keduanya jelas meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tiba-tiba, tinju mereka yang lain juga bertabrakan. Tahap bela diri menjadi tertutup oleh retakan, dan retakan itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, tahap bela diri tidak bisa lagi menanggung kekuatan mereka, dan itu runtuh. Sebuah lubang besar muncul di mana mereka berdua berada, tetapi mereka masih berhadapan dalam posisi yang sama. Itu adalah persaingan kekuasaan yang sederhana. Ekspresi berapi-api muncul di mata Fan Song saat dia menyaksikan pertukaran ini. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia berspesialisasi dalam kekuatan, dan menyaksikan mereka bersaing seperti ini, tangannya sendiri menjadi gatal. Pada saat ini, ekspresi Kesinyan bengkok dan menyeramkan seperti binatang buas. Tapi yang mengejutkan para murid adalah bahwa ekspresi Long Chen masih tenang seolah ini tidak terlalu melelahkan baginya. Dari segi kekuatan, kamu sudah benar-benar kehilangan. Apakah kamu masih tidak tahu? Kata Long Chen setelah beberapa saat. Omong kosong, aku punya banyak kekuatan tersisa. Raung Kesinyan, kamu benar-benar idiot. Jika saya ingin membunuh Anda dari awal, saya bisa membunuh Anda dalam satu tembakan setidaknya 3 kali. Anda bahkan tidak memperhatikan ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Long Chen menyebabkan semua murid merasa terkejut. Kata-kata itu terlalu sombong, bukan? 3 kali, terbunuh dalam satu tembakan. Tapi kekuatan Long Chen saat ini tampaknya tidak lebih lemah dari peringkat 5 Celestial saat ini. Menurut alasannya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan pembualan yang mudah diungkapkan seperti itu. Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Anda ingin menggunakan kebohongan palsu untuk mengguncang kepercayaan diri saya. Ejek Kesinyan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu percaya atau tidak? Itu terserah kamu. Alasan aku tidak membunuhmu dan membiarkanmu pamer, untuk meningkatkan kekuatanmu sedikit demi sedikit, yah, alasannya sebenarnya sangat mirip dengan milikmu. Kamu ingin menikmati rasa sakitku, atau keputusasaanku. Tapi yang saya inginkan adalah memberi orang lain harapan dan kepercayaan diri. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa bahkan tanpa bakat, bahkan tanpa pendukung yang kuat, bahkan tanpa ayah kaya, selama Anda bekerja keras, Anda masih bisa menjadi kuat. Seseorang yang menyebut dirinya jenius dan suka menginjak-injak orang lain pada akhirnya akan diinjak-injak pada suatu hari. Hari ini, aku membiarkanmu melakukan tindakanmu dengan benar supaya aku bisa menginjakmu dengan sempurna. Dan setelah menginjak-injak Anda, saya akan menggunakan kepala Anda sebagai pengorbanan untuk saudara-saudara yang impian dan aspirasi Anda terpotong oleh Anda. Petik 2. Suara Long Chen sangat tenang, hampir seolah-olah dia menceritakan kisah yang berlatar batu. Tapi itu sama mengejutkannya dengan guntur di telinga orang lain. Jadi dia benar-benar serius. Persetujuannya dengan Hallmaster tidak lebih dari umpan untuk membawa Kesinyan ke panggung bela diri. Dia akan membunuhnya terlepas dari aturannya. Murid-murid yang telah dilindungi oleh prajurit Dragon Blood menjadi mata merah. Orang yang sopan seperti itu membuat mereka terharu. Senior magang saudara Long Chen, jangan bunuh bajingan ini. Tidak ada gunanya kamu dikeluarkan dari sekte ini, seru seorang murid. Tidak perlu berteriak, mereka tidak bisa mendengarmu di dalam. Selain itu, tidak ada yang bisa mengubah hal-hal yang diputuskan bos. Hanya melihat, Guoran melambaikan tangannya. Hehe, Long Chen memperlakukan kata-katamu tidak lebih dari kentut. Itu semua karena bagaimana Penatua Hall membesarkan orang. Master Aula Penegakan Hukum tidak lupa untuk menghina Master Aula Penatua. Adapun Guru Aula Penatua,
Ekspresinya bahkan tidak bergerak. Sepertinya dia bahkan belum mendengarnya. Dia benar-benar fokus pada sosok di panggung bela diri. Xinyan meraung dengan marah dan melepaskan kekuatan penuhnya sekarang. Tapi dia tidak bisa mengguncang Long Chen sedikitpun. Sebaliknya, kekuatan Long Chen tumbuh lebih cepat daripada miliknya. Ledakan. Akhirnya, Xinyan terpaksa mundur selangkah. Dan sebagai hasilnya, tahap bela diri sekali lagi hancur. Long Chen mendesak ke depan seperti sedang mendorong gerobak. Xinyan terpaksa mundur. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanahnya hancur. Bahkan sesepuh tidak lagi bisa tetap tenang. Bagaimana Long Chen begitu kuat? Mereka tidak menyadari bahwa ketika basis budidaya Long Chen meningkat, kekuatan Green Dragon Battle Armor juga meningkat. Bahkan Long Chen tidak tahu seberapa kuat dia. Pada saat ini, Xinyan masih berusaha untuk bersaing dengan Long Chen dalam kekuatan kasar, hal yang paling dia spesialisasi. Akibatnya, Xinyan berulang kali dipaksa kembali. Para murid yang menyaksikan tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun Xinyan adalah orang yang muncul seperti monster sekarang, itu Long Chen yang mereka anggap sebagai monster yang lebih menakutkan. Bajingan, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Xinyan meraung. Rune di dahinya tiba-tiba menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Rune itu mulai membakar. Pada saat itu seperti gunung berapi yang telah disegel selama 10.000 tahun akhirnya meletus. Ledakan, tanah meledak. Long Chen langsung dikirim terbang kembali oleh kekuatan baru Xinyan. Apakah dia sudah gila? Dia menyalakan darah rohnya. Bahkan Wang Zhen yang sedingin es dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sebagai ahli puncak yang telah mencapai ranah menyatu dengan surga dan bumi, ia dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dilakukan Xinyan. Ini bukan pengapian biasa dari darah rohnya. Dalam kondisi menyatu dengan langit dan bumi, menyalakan darah rohnya juga memicu rune intinya. Itu adalah teknik yang sangat merusak. Sekarang, tidak hanya kemurnian darah rohnya akan turun, tetapi intinya juga akan terluka. Keduanya sama berharganya dengan nyawa seseorang bagi Celestial. Apakah layak baginya untuk menyalakan darah rohnya untuk sesaat kekuatan transenden? Mati, raung Xinyan. Dia menyerang Long Chen dengan pisau api besar. Long Chen mendengus dan Bloodbrinker sekali lagi muncul di tangannya. Boom, boom, boom. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, tanah akan meledak. Tahap bela diri telah berubah menjadi kondisi yang sama sekali tidak dapat dikenali. Dua sosok mereka terus berbenturan di dalam penghalang, tampak seperti dua bintang jatuh berulang kali saling menabrak. Setiap tabrakan mengguncang langit dan bumi. Para murid yang menonton semua ketakutan. Mereka belum pernah melihat pertempuran sengit sebelumnya. Pertempuran pada intensitas ini benar-benar membuat mereka terpesona, dan itu berlanjut selama 1 jam penuh. Panggung di dalam penghalang telah lenyap sepenuhnya, tetapi mereka berdua masih bertarung. Bajingan, cepat dan mati. Bila api Xinyan tiba-tiba berubah, itu tumbuh eksplosif dan mengambil warna merah seperti darah. Dengan niat membunuh tanpa batas, semua energi surga dan bumi langsung dihisap olehnya. Blood Blaze Annihilation Slash. Bila besar itu turun dari langit, ini adalah serangan paling kuat Xinyan. Begitu dia menggunakannya, auranya jelas turun drastis. Saya tidak punya banyak yuan spiritual yang tersisa. Maka mari kita putuskan kemenangan atau kekalahan dengan langkah ini. Long Chen mengepalkan giginya. Dia mengangkat Bloodbrinker. Energi dalam 4 lautnya mengalir melalui 27 titik akupuntur. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah naik ke langit. Membagi surga 3. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1039. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1039 membayar harga dalam penghalang itu. Dua gambar pedang berwarna merah darah besar berselisih dengan kekuatan apokaliptik. Penghalang itu langsung dipenuhi dengan lampu merah, dan menjadi mustahil untuk melihat apapun di dalamnya. Ledakan. Hanya setelah beberapa saat ledakan meledak, penghalang itu melambung seperti balon, tumbuh beberapa kali ukuran aslinya dalam sekejap. Para murid melompat ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika penghalang meledak, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Untungnya, setelah berkembang dengan hebat, penghalang itu tidak meledak. Perlahan-lahan kembali ke ukuran aslinya. Dua sosok terengah-engah di dalam penghalang. Pedang Long Chen disandarkan ke tanah, wajahnya pucat. Bentuk ketiga dari Split the Heavens sangat tajam, tetapi kelelahannya juga menakutkan. Yuan spiritual Long Chen pada dasarnya telah mencapai titik terendah, yang mengejutkannya. Xinyan memiliki yuan spiritual yang begitu banyak sehingga bahkan 4 kilau tidak cukup untuk membelanjakannya. Tapi kemudian memikirkannya, dia mengira itu masuk akal. Xinyan adalah seorang celestial, dan setelah bergabung dengan surga dan bumi, dia mampu terus-menerus menarik energi dunia untuk bertarung. Xinyan terengah-engah. Rune yang menutupi tubuhnya meredup,
dan auranya turun drastis. Long Chen mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Setelah menstabilkan aura sedikit, dia mulai berjalan menuju Ke Xinyan. Bahkan sekarang, dia masih ingin bertarung. Teriak para murid. Ke Xinyan juga mengambil napas dalam-dalam dan meluruskan pinggangnya. Dia mengambil kendali atas ampas terakhir dari Yuan rohaninya saat momen kritis tiba. Membunuh. Long Chen dan Ke Xinyan meraung bersamaan. Pedang Long Chen bertabrakan dengan pisau api Ke Xinyan. Kedua belah pihak dikirim terbang oleh kekuatan masing-masing, dan aura mereka turun sekali lagi. Jatuh meteor surgawi net. Ke Xinyan membentuk segel tangan, dan api di sekitarnya menghilang, digantikan oleh bola api besar yang melesat ke arah Long Chen. Bola api itu awalnya hanya selebar beberapa meter, tapi di tengah jalan, tiba-tiba tumbuh 10 kali, melepaskan suara gemuruh yang mengamuk saat terbang di udara. Long Chen tahu ini adalah serangan kombinasi Ke Xinyan dengan Earth Flame Beast-nya. Tanpa berpikir, dia mengaktifkan 2 tato naga di lengannya. Penghancuran naga ganda, Lei Long dan Huo Long terbang keluar, menabrak bola api. Nyala api dan kilat mengamuk di udara. Long Chen dan Ke Xinyan keduanya dikirim terbang sekali lagi, muntah darah dan tubuh mereka hampir pingsan. Setelah tabrakan itu, orang-orang terkejut melihat apakah itu adalah Earth Flame Beast milik Ke Xinyan atau petir dan naga api Long Chen. Mereka semua menyusut banyak. Kedua naga itu hanya 300 meter sekarang. Sementara macan tutul api Ke Xinyan hanya seukuran magical beast biasa. Kedua belah pihak telah menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka, dan untuk menghindari tubuh mereka menghilang, mereka tidak punya pilihan selain memadatkan energi yang tersisa menjadi bentuk yang lebih kecil. Kedua naga merobek macan tutul api, sementara macan tutul api membalas dengan nyawanya di telepon. Tapi dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya, sekarang seperti 3 anak yang berkelahi. Tidak ada kekuatan untuk dibicarakan. Tabrakan itu telah melukai Long Chen dan Ke Xinyan. Namun, Long Chen sedikit lebih baik karena tubuh fisiknya adalah titik kuatnya. Dengan kulitnya yang tebal, luka-lukanya tidak seburuk itu. Pohon-pohon ruang kekacauan utama sudah layu. Dengan demikian, tidak ada cara baginya untuk mengambil lebih banyak energi kehidupan dari mereka untuk sembuh. Long Chen menemukan bahwa tubuhnya sudah tumbuh ke tingkat di mana pohon-pohon ini tidak lagi mampu memenuhi tuntutannya. Hanya menyembuhkan beberapa luka kecil benar-benar menghabiskan energi mereka. Adapun Ke Xinyan, dia lebih buruk. Dia sudah mengirim Earth Flame Beast-nya dengan serangan itu, jadi dia tidak dilindungi olehnya. Dia harus menghabiskan sedikit sisa yuan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi karena dia telah menyalakan rune intinya, jumlah energi yang bisa dia serap dari surga dan bumi telah sangat menurun. Akibatnya, serangan ini nyaris menghancurkan semua tulangnya. Gigit itu, Long Chen berjuang dan memerintahkan Lei Long dan Huo Long. Kedua naga segera mengabaikan serangan lawan mereka dan melilitkan diri mereka sekeras yang mereka bisa. Setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Macan tutul api menghilang bersama dengan naga petir dan api. Ekspresi Ke Xinyan langsung berubah, karena pada saat itu, dia kehilangan koneksi rohaninya dengan monster Earth Flame-nya. Long Chen, kamu benar-benar ingin mati. Raung Ke Xinyan. Dia tahu ini pasti dilakukan oleh Long Chen. Dia telah mengambil Earth Flame Beast miliknya. Dugaannya benar. Mungkin jika Earth Flame Beast-nya masih memiliki energinya, Long Chen tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Tapi sekarang, itu lemah, tidak mampu menanggung pukulan lain. Dengan bantuan Lei Long dan Huo Long, Long Chen telah menariknya ke ruang kekacauan utama. Begitu macan tutul api memasuki ruang kekacauan utama, sepertinya merasakan sesuatu dan menjadi tidak bergerak, tidak berani bergerak. Huo Long tidak ragu untuk melahapnya, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Dia meminta Lei Long dan Huo Long mengawasinya. Sekarang bukan saatnya untuk menanganinya karena dia memiliki banyak hal mendesak yang harus dilakukan. Memegang Blood Drinker, Long Chen perlahan berjalan menuju Ke Xinyan. Meskipun rambutnya acak-acakan, jubahnya robek, dan darah di sekujur tubuhnya, dia tampak tidak ceroboh. Sebaliknya, ia tampaknya memiliki udara yang mendominasi liar dan juga kemegahan nakal. Melihat Long Chen berjalan ke Ke Xinyan, hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Melihat sosok liar dan dominan itu, serta pedang berwarna merah darah yang bertengger di pundaknya, rasanya seperti mereka menyaksikan kemajuan dewa kematian. Apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Itulah pertanyaan yang mengemuka di benak orang. Melihat situasi saat ini, Long Chen telah mengambil keuntungan absolut. Mereka semua bisa melihat jejak ketakutan di dalam ekspresi marah Ke Xinyan. Meskipun wajahnya dipelintir seperti monster, itu memberi orang perasaan seolah dia berusaha menutupi rasa takutnya. Ketika Long Chen mencapai Ke Xinyan, tanpa sepatah kata pun, dia memangkas pedangnya. Ke Xinyan menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk menyingkat perisai api. Ketika dipukul, perisainya meledak dan dia jatuh kembali dengan sedih, memuntahkan darah.
Long Chen juga tidak memiliki kemampuan itu. Serangan balik itu menyebabkan Blood Drinker terbang keluar dari genggamannya. Itu berdenting dan jatuh ke tanah. Sementara itu, luka di sekujur tubuhnya terbuka sekali lagi. Luka-luka itu berasal dari pertukaran mereka sebelumnya. Dia tidak lagi dapat secara paksa menekan mereka, dan mereka mulai berdarah deras. Long Chen mengambil Blood Drinker dengan tangan kirinya dan meletakkannya di pundaknya. Tangan kanannya sekarang mati rasa dan tidak bisa mengangkatnya. Sama seperti terakhir kali, Long Chen mulai berjalan ke Kesinyan dengan irama yang sama persis. Suara langkahnya seperti pembukaan kematian. Kesinyan merangkak dan segera memuntahkan seteguk darah. Dia pucat seperti kertas. Setelah menyulut banyak darah esensi dan energi intinya, dia berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Dia tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa di tubuhnya. Melihat Long Chen berjalan menghampirinya tanpa sepatah kata pun, Kesinyan merasa Long Chen adalah dewa kematian tanpa emosi yang datang untuk menuai hidupnya. Long Chen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Jika kamu berani, kata-kata Kesinyan terputus oleh pedang Long Chen yang maju. Itu ditujukan ke leher Kesinyan, tetapi dalam keadaan kelelahan, Long Chen akhirnya menyimpang dari jalur yang direncanakan, sementara Kesinyan juga secara naluriah mengelak. Akibatnya, pedangnya menghantam dada Kesinyan. Jika itu adalah waktu yang normal, pedang Long Chen bisa membuat Kesinyan hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, serangannya tidak memiliki kekuatan di belakangnya, hanya menyisakan luka yang dalam. Tubuh Long Chen bergetar sedikit saat dia merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan diri. Sekali lagi menyiramkan Blood Drinker di bahunya, dia terus maju ke arah Kesinyan. Tetapi orang-orang yang menonton semua bisa melihat bahwa Long Chen sudah mencapai batasnya beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, pedangnya terus bergetar dalam genggamannya. Namun, ekspresi Long Chen masih tenang. Tidak ada lagi yang mempertanyakan tekad Long Chen untuk membunuh Kesinyan. Long Chen, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika kamu membunuhku. Anda akan diusir. Kesinyan akhirnya takut. Sekarang dia mengerti bahwa kata-kata Long Chen pada awalnya adalah sumpah untuk dirinya sendiri. Tujuan Long Chen bukanlah untuk mempermalukannya atau memaksanya untuk menyerah. Itu murni untuk membunuhnya. Aku tahu. Suara acuh tak acuh Long Chen begitu tenang sehingga menakutkan. Lalu mengapa kamu masih ingin membunuhku? Raung Kesinyan. Untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang meninggal, kata Long Chen. Mereka bukan saudara atau temanmu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Raung Kesinyan. Karena mereka pernah mempercayai saya dengan hidup mereka, kata Long Chen. Para murid di samping para prajurit Dragon Blood tidak dapat membuat suara lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu seseorang yang akan menyerahkan tempat murid intinya dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk membalas dendam kepada beberapa saudara yang jatuh hanya karena satu momen kepercayaan ini. Mereka merasa seperti jika mereka harus segera mati, hidup mereka telah berharga sekarang. Pada saat ini, mereka mengerti alasan sebenarnya mengapa para prajurit Dragon Blood memanggilnya bos. Itu karena Long Chen benar-benar memandang setiap orang yang mengikutinya sebagai saudara. 1. Untuk pria berdarah panas, menangis adalah tampilan yang lemah, namun pajangan ini tidak bisa menahan diri. Dan tidak ada yang menertawakan mereka karena itu. Bajingan, kamu akan membuang masa depan kamu hanya karena ini. Jika Anda ingin mempermalukan saya, jika Anda ingin menetapkan nama Anda sudah melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Teriak Kesinyan. Untuk membunuhmu, kata Long Chen. Saat dia semakin dekat, dia perlahan mengangkat Blood Drinker. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kesinyan meraung dengan enggan. Ini adalah harga menginjak-injak impian dan kehidupan orang lain. Tindakan memiliki konsekuensi. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan Blood Drinker menyala dengan cahaya dingin. Itu mendorong langsung ke kepala Kesinyan. Satu kata untuk bos berarti, kakak terbesar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1040. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1040 anak nasib melihat pedang Long Chen menusuk dahi Kesinyan. Para murid di luar semua menangis kaget. Darah roh Kesinyan habis. Dia tidak punya cara untuk mengedarkan energi surgawi Dao, dan dia tidak punya yuan spiritual. Setelah ditusuk, tanpa energi untuk melindungi jiwanya, dia benar-benar akan mati. Pangkat 5 surga akan mati seperti ini. Tidak ada yang mengharapkan hal untuk berkembang ke titik ini. Master Hall sudah mencengkeram papan catur. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika suara Suan Master terdengar di kepalanya. Tidak dibutuhkan. Pada saat ini, pedang Long Chen mencapai kepala Kesinyan. Ujung yang tajam dengan mudah menembus kulit Kesinyan dan terus maju. Tapi tepat saat pedangnya hampir menembus otak Kesinyan, cahaya tiba-tiba muncul dari kepala Kesinyan.
Dia menghilang. Jimat yang melindungi jiwa. Seru beberapa tetua karena kaget. Jadi itu masih gagal. Ini, sial, keberuntungan. Long Chen tidak lagi bisa mempertahankan Bloodbrinker. Itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Visinya menjadi gelap dan dia pingsan. Dia tidak pernah merasa begitu lelah. Pingsan terasa seperti berkah. Dalam kegelapan tak berujung, Long Chen merasakan semacam kedamaian. Dalam kegelapan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau dipikirkannya. Dia merasa benar-benar santai. Long Chen, bisakah kamu mendengar panggilan saya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam jiwa Long Chen. Itu suara yang sangat akrab. Kamu siapa? Tanya Long Chen. Tidak perlu untuk menanyakan pertanyaan itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah putra takdir. Jutaan nyawa berada di tangan Anda. Cepat dan tumbuh lebih kuat. Atau akan terlambat. Tekan suara itu. Apa yang akan terlambat? Bisakah kau tidak menjelaskannya dengan jelas? Mengamuk Long Chen. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa suara ini atau apa yang dibicarakannya. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika Anda diperhatikan, Anda akan segera terbunuh. Manfaatkan saat mereka masih belum melihat Anda tumbuh, atau semuanya akan hancur. Suara itu tidak menjawab pertanyaannya. Apakah kamu memiliki sesuatu yang salah dengan otakmu? Jangan hanya menceritakan setengah dari cerita. Raung Long Chen. Hanya mendapatkan sedikit demi sedikit seperti ini membuat dia marah. Long Chen, apa yang perlu kamu lakukan adalah... Suara itu tiba-tiba menghilang. Hei, apa yang kamu lakukan? Raung Long Chen, apa maksudmu dengan apa yang aku lakukan? Aku menyembuhkanmu. Suara wanita terdengar, suara yang mengandung kemarahan. Kegelapan telah menghilang. Long Chen berbaring di tempat tidur, dengan seorang wanita berjubah hijau memelototinya. Ah maaf, di mana saya? Long Chen meminta maaf. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia berada di ruangan sederhana dengan segala macam instrumen yang dia tidak tahu tujuannya. Long Chen, kamu sudah bangun. Tiba-tiba, ledakan aroma menyerangnya. Tang Wan-er bergegas ke sisinya. Aku baru memeriksanya. Dia pada dasarnya baik-baik saja. Anda bisa pergi kapan saja, kata wanita berjubah hijau itu sebelum pergi. Bicara, cabul, apakah Anda mengeksploitasi dia? Tang Wan-er dengan curiga menatap Long Chen. Apa yang sedang Anda bicarakan? Dia bahkan tidak seperseribu sepertimu. Long Chen tersenyum. Tidak suka. Tang Wan-er memukul Long Chen, tapi dia memerah dengan beberapa pesona yang jarang terlihat. Long Chen tertawa nakal di dalam. Hehe, aku bisa menanganinya hanya dengan kalimat sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar jelas pada temperamen Tang Wan-er sekarang. Meskipun dia berapi-api, dia masih memiliki pikiran seorang wanita. Jika dia tidak terlalu sering gugup, amarahnya tidak akan begitu eksplosif. Wan-er, apakah orang itu mati? Tanya Long Chen. Kamu bodoh. Anda hampir memicu bencana karena Anda ingin membunuhnya. Tidak bisakah kamu menjadi lebih tenang? Mata Tang Wan-er sedikit memerah, karena dia sangat khawatir tentang dia. Batuk, kamu tidak bisa menyalahkan itu pada saya. Melihat betapa pamernya dia, jika aku tidak menebangnya, itu tidak pantas bagi pajangannya. Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Long Chen. Tang Wan-er menegur. Kamu bajingan. Kamu benar-benar membuatku marah. Sama seperti Anda akan membunuh Kesinyan, dia mengaktifkan jimat yang melindungi jiwa di dalam tubuhnya. Dia dipindahkan, dan ketua Balai Penatua harus menggunakan Dewan Gyeoksuantian untuk menemukannya lagi. Ketika dia menemukannya, dia tidak sadarkan diri, dan sama seperti Anda, dia dikirim ke Healing Hall. Kakak-kakak magang senior Mu Qingxuan secara pribadi datang untuk menyembuhkan Anda, jadi Anda harus berterima kasih padanya. Dia menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menyembuhkanmu. Petik 2. Long Chen mengangguk. Tubuh fisiknya yang kuat membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk pulih begitu terluka. Mu Qingxuan mungkin akhirnya menggunakan energi intinya untuk memungkinkannya sembuh begitu cepat. Mata Long Chen tiba-tiba menjadi cerah. Lalu apakah Kesinyan tepat di sebelah? Apa yang kamu pikirkan? Kamu lebih baik berperilaku baik untukku. Memperingatkan Wan-er. Apakah aku orang yang seperti itu? Saya hanya ingin melihat apakah dia baik-baik saja, kata Long Chen. Siapa yang akan mempercayaimu? Biarkan saya memberitahu Anda. Masalah ini secara pribadi ditekan oleh Swan Master, jadi jangan Anda berani menyebabkannya meletus lagi. Petik 2. Bahkan Swan Master terganggu. Tentu saja, Anda mengabaikan aturan sekte dan mencoba membunuh sesama murid. Master Aula Penegakan Hukum menyatakan bahwa ia harus menghukum Anda menggunakan alat penyiksaan sebagai contoh bagi murid-murid lainnya. Tetapi sebagian dari tetua mengatakan bahwa meskipun Anda mungkin telah melanggar peraturan, Anda pada akhirnya tidak berhasil dan itu bukan pelanggaran berat, jadi itu harus dimaafkan. Nah,
Hal utama adalah bahwa para tetua itu ingin bersikap lunak kepada seorang jenius seperti Anda. Aula penegakan hukum segera berubah menjadi permusuhan dan mengatakan bahwa kamu harus diserahkan kepada mereka, karena masalah ini adalah tanggung jawab mereka, dan yang lain tidak bisa ikut campur. Master Xuan harus secara pribadi mengirimkan perintah untuk mencabut posisi murid inti Anda dan menurunkan Anda menjadi murid sekte dalam untuk membuat mereka menutup mulut, kata Tang Wan-er. Master Aula penegakan hukum itu hanya idiot, mengutuk Long Chen dengan kejam. Tidak peduli bagaimana dia memandang bajingan tua itu, dia tidak melihat hal yang baik tentangnya. Long Chen, kamu harus tenang. Kami masih belum membuktikan diri di Dao Sekte. Jadi, sangat tidak menguntungkan untuk membuat musuh yang kuat sekarang. Biarkan saja masalah ini dengan Kesinyan sendirian, bujuk Tang Wan-er. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wan-er, kamu tahu siapa aku? Aku selalu bertindak sesuai dengan hatiku. Dan aku pasti tidak bisa membiarkan Kesinyan pergi setelah dia membunuh begitu banyak murid yang tidak bersalah. Tapi jangan khawatir, saya tidak bisa melawannya sampai mati kali ini. Jadi lain kali, saya akan memainkannya sampai mati dalam aturan. Saya jamin saya tidak akan membuat Anda khawatir lagi. Petik 2. Melihat betapa Long Chen berjanji, Tang Wan-er hanya bisa mengangguk tanpa daya. Long Chen mengakui sebanyak yang dia mau padanya. Setelah ini, Long Chen bertanya tentang Legiun Dragon Blood. Tang Wan-er mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia telah dilucuti dari posisi murid intinya, ia masih memiliki hak untuk membangun faksi sendiri karena keadaan khusus. Murid-murid lain yang dia pimpin dalam persidangan sekte dalam semua bergabung dengannya, dan karena itu faksi mereka langsung meledak dalam ukuran. Tang Wan-er masih belum terbiasa melihat begitu banyak wajah. Tetapi hal yang menghibur adalah bahwa para murid baru itu semua sangat patuh karena rasa terima kasih mereka kepada Long Chen. Jadi meskipun ada lompatan dalam jumlah, itu masih mudah untuk menangani hal-hal. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Pada awalnya, dia merasakan ledakan belas kasihan dan tidak mau melihat bahwa sekelompok murid yang terbunuh dalam persidangan. Dia awalnya tidak berpikir tentang memperluas Dragon Blood Legion. Tapi sekarang, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia tidak bisa menolak begitu banyak wajah tulus. Meskipun para murid ini memiliki bakat dan kekuatan yang lebih rendah, kesetiaan mereka tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja ada terlalu banyak dari mereka, dan Long Chen merasakan tekanan meningkat. Dari Tang Wan-er, Long Chen mengetahui bahwa dia tidak sadarkan diri selama 7 hari. Selama minggu ini, beberapa hal telah terjadi. Tang Wan-er telah bertanggung jawab atas Dragon Blood Legion. Dia pertama kali pergi untuk mendaftarkan faksi mereka, dan kemudian ada prosedur untuk diikuti. Untungnya, struktur semacam ini adalah sesuatu yang sudah dialami Tang Wan-er di biara ke-108. Dan ia dapat menangani semuanya dengan lancar. Selama prosedur, dia telah bertemu dengan beberapa konflik dengan Divine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan murid Flamegate, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertahan dan sehingga tidak ada pertempuran besar yang meletus. Brengsek, aku bertaruh wajah mereka jadi gatal lagi. Mereka hanya menungguku menamparkan mereka, kutuk Long Chen. Pertarungannya dengan Kesinyan telah memberinya peringatan. Fondasinya sendiri jauh lebih lemah daripada mereka. Ketika sampai pada kekuatan tempur yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan menjadi pertandingan Kesinyan jika dia belum pernah menangani salah satu dari Earth Flame Beast sebelum pertarungan. Jika Kesinyan bergabung dengan kekuatan dari dua api bumi, maka untuk mengalahkannya akan membutuhkan Long Chen untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan bisa menang dengan andal melalui kekuatan murni. Namun, semakin kuat lawannya, dia semakin bersemangat. Hanya dengan bertarung melawan para ahli dia dapat menemukan di mana dia masih kurang dan bagaimana dia bisa meningkat. Hanya ketika ada tekanan ada motivasi. Tang Wan-er terus menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Dan apa yang membuat Long Chen sangat tersentuh adalah bahwa 13.000 murid baru tidak pergi bertukar poin mereka untuk mendapatkan pil, senjata, atau teknik. Sebagai gantinya, mereka memberikan semuanya kepada Tang Wan-er. Pada saat itu, Tang Wan-er terpana. Tugas fraksi adalah membagikan manfaat kepada para muridnya untuk membuat fraksi lebih kohesif. Tidak pernah ada faksi yang menerima poin para murid. Tang Wan-er tidak menerima, dan para murid itu mengatakan bahwa hidup mereka adalah Dragon Blood Legion. Semuanya adalah milik Dragon Blood Legion. Itu kata-kata sederhana, tapi Long Chen bisa merasakan ketulusan dan kepercayaan mereka. Dia sangat tersentuh. Kepercayaan harus saling menguntungkan. Ini masalah bagus. Besok, saya akan pergi keluar dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin, kata Long Chen. Keluarganya tumbuh lebih besar, dan dia punya lebih banyak mulut untuk diberi makan. Karena mereka memilih untuk mengikutinya, dia tidak akan membiarkan mereka menderita melalui masa-masa sulit. Kamu mungkin tidak akan punya waktu. Anda telah melewatkan beberapa hari kursus dasar,
Jadi Anda harus pergi ke kelas besok, kata Tang Wan-er. Apa? Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1041. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1041 Apiton Kenaga. Di dalam ruang kelas di Suantian Dao Sekte, ada seorang penatua yang tampak keras membacakan gulungan yang dia pegang. Ada puluhan ribu murid duduk di depan penatua, semuanya dengan ekspresi serius saat mereka serius mendengarkan bacaannya. Dalam beberapa hari terakhir, apakah itu murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka semua pergi ke kelas. Menurut tradisi Suantian Dao Sekte, para murid semua memiliki kuliah alternatif dengan lebih dari 100 guru. Ceramah-ceramah itu sangat beragam, dan berisi informasi tentang taktik bela diri, formasi, menempa seni, rune, alkimia, meramalkan masa depan, penyembuhan, Ada lebih dari 100 topik yang mencakup semua. Yang paling mengejutkan adalah bahkan ada metode sitar, catur, cendekia, dan seni lukis, dan bahkan ada beberapa profesi kultivasi yang belum pernah mereka dengar. Misalnya, menyanyi, menari, Mereka tidak pernah mendengar para kultivator melakukan hal-hal seperti itu untuk hidup. Selama hari-hari ini, mereka telah mendengarkan para guru mempresentasikan seni yang mereka paling mahir. Ini adalah untuk memungkinkan para murid untuk mempertimbangkan keterampilan, minat, dan bakat mereka sendiri sehingga mereka dapat memutuskan ke arah mana kultivasi masa depan mereka akan mengambil. Tak perlu dikatakan bahwa dasar Suantian Dao Sekte benar-benar mengejutkan. Selama Anda memikirkan sesuatu, Anda dapat menemukan seorang guru yang berspesialisasi di dalamnya. Dan bahkan jika Anda tidak bisa memikirkannya, Anda akan memiliki guru untuk itu. Adapun penatua saat ini, dia adalah seorang veteran Bistamer. Pertama dia membahas beberapa pengetahuan dasar, serta memperkenalkan pro dan kontra Bistamers, dan kemudian dia memperkenalkan beberapa eksistensi tingkat penguasa yang dicatat dalam sejarah kuno. Itu adalah hal sepet yang ingin Bistamers raih bahkan dalam mimpi mereka. Puluhan ribu murid semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya satu orang yang linglung ketika pikirannya bekerja dengan cepat. Long Chen sudah lama bosan mendengarkan drone tua ini terus-menerus. Aturan Dao Sekte ini sangat menjengkelkan. Bahkan jika Anda bukan Bistamer dan tidak punya niat untuk memilih profesi itu, Anda harus mendengarkan kelas ini. Suara tetua masuk melalui telinga kiri Long Chen dan keluar melalui kanannya. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah bagaimana menghasilkan uang. Kemarin, Tang Wan-er mengatakan kepadanya bahwa di Sekte Suantian Dao, poin lebih sulit diperoleh daripada di biara ke-108 Wastelen Timur. Murid Sekte dalam hanya mendapat 100 poin sebulan. Murid Sekte luar hanya mendapat 10. Selain itu, 5 poin tersebut hanya bisa diperoleh melalui bekerja dan menyelesaikan misi. Jika mereka gagal dalam misi mereka, poin bahkan akan dikurangi. Adapun murid inti, mereka mendapatkan poin terbanyak. Setiap bulan, mereka mendapat 10.000. Menyesal, itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen sekarang, karena dia hanya bisa mendapatkan bayaran dari seorang murid sekte dalam. 9.900 poin telah terbang jauh dengan retasan pedangnya. Sama seperti Long Chen sedang berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, penatua di atas panggung telah selesai mendiskusikan Tuan Bis Magical yang pernah berhasil ditundukkan Bistamers yang transenden. Dia mulai menceritakan kisah yang sangat buruk, dan juga mulai membahas keberadaan Badas. Di dunia bawah utara, ada seekor ikan yang dikenal sebagai kun. Saat kun tumbuh, penatua mulai menggambarkan keberadaan yang menakutkan, yang hanya ada dalam legenda. Para murid semua mendengarkan dengan penuh minat ketika penatua tiba-tiba berteriak, "Kamu, apa yang kamu pikirkan?" Para murid terkejut dan mengikuti tatapan penatua untuk melihat Long Chen menatap jendela dengan ekspresi tak bernyawa. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi sepertinya dia tidak mendengarkan sama sekali. Senior magang saudara Long Chen, seorang gadis di samping Long Chen sedikit memerah dan mendorong Long Chen dengan ringan. "Ah, apakah kelas sudah berakhir?" Long Chen senang. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa guru itu memelototinya, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. "Kamu berdiri. Ulangi apa yang baru saja saya katakan." Perintah guru. Long Chen tak berdaya berdiri, menggerutu dalam. Menebal wajahnya, dia berkata, "Di dunia bawah utara, ada seekor ikan yang dikenal sebagai kun. Ketika kun tumbuh, Long Chen bahkan tidak mendengarkan jadi dia tidak tahu apa yang dia katakan setelah ini. Melihat semua orang memandangnya, dia mengepalkan giginya dan berkata, "Ketika kun tumbuh, ya, itu tidak masalah. Karena jika tumbuh terlalu besar untuk pot, masih bisa dipanggang di atas ludah." Segenggam lada, segenggam wijen,
memasaknya sampai kulitnya pecah. Anda mendapat gigitan. Saya mendapat gigitan. Kita bisa mengangkat gelas dan makan sampai matahari terbit. Petik 2. Begitu Long Chen selesai, ruang kelas sunyi senyap. Urat hijau muncul di kepala guru. Menunjuk ke Long Chen, bahkan jarinya bergetar. Keluar. Aku, Long Chen masih ingin berdalih. Enyahlah. Sekarang suaranya telah menjadi raungan, dan Long Chen hanya bisa pergi tanpa daya, menghilang dari pandangan orang. Sial. Melarikan diri dari lautan kepahitan sebenarnya sangat sederhana. Jika saya tahu ini sebelumnya, mengapa saya harus menderita? Begitu Long Chen berjalan cukup jauh dan tahu guru itu tidak bisa melihatnya, dia berhenti dan meregangkan pinggangnya, langsung merasa jauh lebih segar. Mendengarkan ceramah secara terus-menerus membuatnya merasa seperti orang gila. Ditendang keluar adalah semacam berkah sekarang. Bos. Begitu Long Chen meninggalkan daerah ceramah, dia disambut oleh orang tertentu setelah melintasi hutan bambu. Orang itu segera berlutut di tanah dan meraih kaki Long Chen, menangis terseduh-seduh dan meratap. Apa-apaan? Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Mengamuk Long Chen. Orang yang menderita ini justru Guoran. Bos, kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Central Plains kejam. Saya ingin kembali ke desa kami. Teriak Guoran. Apakah itu idiot Kesinyan? Bawa aku kemari. Aku akan bunuh bajingan itu. Mengamuk Long Chen. Tidak mungkin dia bisa tahan menghadapi intimidasi terbuka seperti itu. Tidak, aku dipukuli oleh sekelompok wanita. Teriak Guoran. Perempuan, kamu menyinggung Hua Xiu. Long Chen kaget. Wanita itu benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dia kemungkinan besar merupakan eksistensi paling menakutkan di antara 5 jenius surgawi yang agung. Tidak, Guoran menggelengkan kepalanya sekali lagi. Lalu siapa? Long Chen tiba-tiba memelototi Guoran dan berkata, Brat, jangan bilang kamu hanya dipukuli karena kamu mencoba untuk mengambil beberapa kebebasan dengan mereka. Bos, aku bukan orang seperti itu. Seru Guoran, sedih. Baik, lalu berhentilah memalukan di sini. Berdiri dan ceritakan apa yang terjadi. Jika seseorang membuli Anda, bos Anda pasti akan membalas dendam untuk Anda. Long Chen menarik Guoran. Keadaannya saat ini terlalu buruk. Guoran menangis. Ada 3 gelombang orang yang mengalahkan saya. Itu berlebihan. Bahkan belum tengah hari. Tetapi Anda sudah dipukuli 3 kali. Long Chen sangat marah. Tepat sekali. Benar-benar berlebihan. Jika mereka bukan wanita, aku pasti akan menyerang mereka. Kata Guoran dengan marah juga. Long Chen benar-benar marah pada awalnya. Tapi sekarang ketika dia mendengarkan Guoran, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mulai dari awal, kata Long Chen. Inilah yang terjadi. Saya tidak masuk kelas pagi ini. Jadi saya hanya berjalan-jalan di alun-alun umum. Kemudian saya melihat seorang monyet yang bermulut tajam menjajakan seorang wanita muda dengan keterampilan ramalannya. Dia mengatakan bahwa selama dia memberi 1 poin, dia akan memberinya jimat pernikahan yang ditakdirkan yang pasti akan membiarkannya menemukan teman yang dia sukai dalam waktu 1 bulan. Tidakkah menurutmu itu omong kosong? Jimat apa yang memiliki efek itu? Selanjutnya, bagaimana mungkin seorang murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte tahu tentang ramalan? Dia jelas-jelas hanya menipu dia. Saya marah kepadanya, dan menjadi orang benar, saya tidak bisa hanya menonton ketika dia ditipu. Jadi saya pergi untuk mengekspos dia, kata Guoran dengan marah. Kedengarannya mematikan. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan murid sekte luar. Tanya Long Chen. Dia bukan orang yang mengalahkanku, itu adalah wanita muda yang saya selamatkan. Teriak Guoran. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Anda seharusnya membiarkan dia ditipu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Persis. Saya katakan padanya, jangan tertipu. Dia menipu Anda. Seseorang yang seburuk Anda tidak akan menemukan orang lain yang menyukai Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk mempertahankan poin Anda dan berusaha meningkatkan kekuatan Anda. Dengan susah payah aku mencoba menasihatinya, tetapi dia segera berbalik memusuhi dan memukuliku. Bos, katakan padaku, bukankah menurutmu dia tidak masuk akal? Teriak Guoran. Lalu apa? Long Chen tidak punya pendapat. Lalu aku pergi. Saya tidak akan mengalahkannya, karena itu bukan hal yang jantan untuk dilakukan. Jadi saya menahan amarah saya dan menemukan tempat untuk bermeditasi dengan tenang. Tetapi kemudian saya melihat seorang wanita dengan sedih berjalan di seberang sungai. Aku takut setengah mati. Sungai itu menyerap yuan spiritual orang, dan Anda tidak bisa menggunakan seni sihir di dalamnya. Anda juga tidak bisa berenang. Dia jelas melakukan bunuh diri. Petik 2. Bunuh diri. Iya. Aku berteriak padanya dari kejauhan. Biasanya tidak muncul dia mengabaikanku. Tetapi dalam ketika dia mulai bertarung dengan saya nyata, segera melepas celana dan buang air di sungai. Begitu dia melihat itu,
dia segera berlari ke pantai, kata Guoran. Saudaraku, kecerdasanmu ini benar-benar mengejutkan. Wanita itu mungkin tidak takut mati, tetapi dia pasti takut tenggelam karena kencing. Luar biasa, Anda menyelamatkan hidup dengan kencing. Puji Long Chen. Tindakan penyelamatan jiwa ini benar-benar adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang lainnya. Bagaimana dengan itu luar biasa? Begitu dia datang ke pantai, dia mulai memukuli saya, mengatakan jepit rambutnya yang berharga jatuh di sungai dan dia mencarinya, kata Guoran dengan ekspresi sedih. Petik 2. Guoran menghela nafas. Bukan saja aku dipukuli 2 kali, mereka berdua juga jahat. Mereka menggunakan energi surgawi dao mereka sehingga saya tidak dapat menyembuhkan dalam waktu singkat. Dengan keadaan menyedihkan saya tidak bisa menghadapi orang lain. Jadi kemudian, ketika saya berjongkok di tepi jalan, sekelompok kakak perempuan berjubah merah lewat. Mereka begitu indah hingga hatiku hampir meledak. Melihat saya terluka, mereka bertanya apa yang terjadi. Dan ketika saya jelaskan, mereka memuji saya atas niat baik saya. Lebih jauh, mereka mengenali saya, mengatakan bahwa saya sangat terkenal di sekte dalam, dan seorang tokoh heroik pada saat itu. Pada saat itu, saya senang dan segera bangkit untuk meluruskan hal-hal. Saya mengatakan bahwa pahlawan itu adalah bos saya, dan saya seperti ular piton bagi naga. Dan kemudian mereka segera menjadi bermusuhan dan dengan gila menyerang saya. Saya akan terbunuh jika saya tidak berlari cukup cepat. Bos, tidakkah menurutmu orang-orang itu menderita penyakit mental? Ketika saya bertanya mengapa mereka tiba-tiba mulai memukuli saya, mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa dan hanya memukul saya lebih keras. Petik 2. Long Chen dengan hati-hati memeriksa Guoran dan menghela nafas. Guoran, Guoran. Saya sangat mengagumi Anda. Sekelompok wanita cantik yang mengenakan jubah merah. Dugaan saya adalah bahwa mereka berasal dari ras kuno. Mereka adalah orang-orang dengan garis keturunan Heavenly Scale Blood Python. Ras-ras kuno paling bangga dengan garis keturunan mereka, dan dengan leluhur mereka menjadi Python dan Anda menghina Python. Guoran, bagus sekali, sangat bagus. Petik 2. Saya tidak tahu. Baru sekarang Guoran mengerti mengapa para wanita itu segera menjadi bermusuhan. Karena itulah aku sudah lama menyuruhmu berhenti menjadi pamer dan belajar lebih banyak. Tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Sehingga bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan Anda, kata Long Chen tanpa daya. Pokoknya, bawa aku ke Qian Duo. Saya ingin menangani beberapa hal. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1042. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1042 meringkuk Gunung Naga. Jumlah murid baru di Sekte Dao Xuantian berjumlah jutaan. Namun, mayoritas bukanlah murid tempur. Sidang sekte dalam yang Long Chen dan yang lainnya telah lalui adalah untuk menjadi murid tempur utama. Kelompok mereka dipandang sebagai kelompok paling penting oleh Sekte Dao Xuantian. Sebagian besar murid Xuantian Dao Sekte dapat dibagi menjadi murid tempur, murid pendukung, dan murid warisan. Tidak perlu menjelaskan banyak tentang murid-murid tempur. Mereka adalah murid yang akan membentuk inti dari kekuatan pertempuran sekte. Mereka adalah elit sekte. Adapun murid pendukung, mereka adalah murid yang akan membantu para murid pertempuran dalam pertempuran. Ada banyak murid-murid ini, dan mereka termasuk penyembuh, master formasi, master ilusi, Ketika mereka bekerja bersama dengan para murid tempur, mereka akan seperti harimau dengan sayap. Mereka juga dipandang penting oleh sekte tersebut. Namun, karena ada begitu banyak dari mereka membutuhkan penyesuaian dan pelatihan yang konstan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan benar dengan para murid tempur. Jika kerja tim mereka tidak aktif, itu akan menghasilkan korban daripada meningkatkan kekuatan mereka. Selain dua kategori murid ini, ada juga murid warisan. Murid-murid ini termasuk ahli alkimia, ahli menulis jimat, forging masters, yang pada dasarnya adalah murid dengan warisan khusus dan kuno. Murid-murid ini adalah pilar penting bagi ekonomi Xuantian Dao Sekte. Jumlah yang diinvestasikan oleh Dao Sekte Xuantian pada mereka pasti tidak kurang dari apa yang mereka masukkan ke murid tempur. Mengajari mereka seni mereka menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Tingkat kegagalan mereka pada awalnya sangat tinggi. Tapi begitu mereka secara bertahap mencapai tingkat penguasaan tertentu, mereka akan mendatangkan keuntungan yang mengejutkan bagi Xuantian Dao Sek. Ada banyak murid-murid ini, dan mereka juga sangat diperhatikan oleh sekte ini. Namun, mendukung murid dan murid warisan tidak diizinkan untuk membentuk faksi mereka sendiri. Mereka hanya belajar dari guru mereka dan berkultivasi. Hanya para murid tempur yang memiliki kualifikasi untuk membentuk faksi mereka sendiri dan merekrut anggota. Di masa depan,
Suantian Dao Sekte akan mendistribusikan hadiah berdasarkan prestasi dan tampilan masing-masing faksi. Faksi Long Chen hanya disebut Legiun Dragon Blood. Mereka memiliki wilayah pribadi mereka yang merupakan gunung 300 mil. Tanah ini milik Legiun Dragon Blood, dan yang lain tidak bisa masuk, bahkan aula penegakan hukum. Untuk murid Sekte Dalam, ini adalah tanda status agung mereka. 6 faksi besar semuanya memiliki wilayah mereka sendiri, dan tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Mereka pada dasarnya sama. Murid Sekte Batin juga memiliki akses ke daerah budidaya. Sumber daya budidaya ini perlu diaktifkan agar dapat digunakan, dan persyaratan untuk mengaktifkannya adalah mata uang paling sulit dari Suantian Dao Sekte untuk diperoleh, poin. Menggunakan daerah kultivasi selama beberapa jam menghabiskan sejumlah poin yang menakutkan. Jika semua murid Legiun Dragon Blood mengumpulkan poin mereka, mereka hanya akan bisa berlatih selama sehari di ruang pelatihan kelas tinggi. Itu sebabnya daerah budidaya itu tidak bisa dimasukkan secara acak. Waktu Anda di dalam biasanya akan diukur dengan jam, dan Anda tidak bisa membuang 1 detik dari waktu itu. Bos, apakah kamu tidak pergi ke kelas? Saya pikir Anda akan tetap berada di sana selama beberapa jam, kata Guoran dalam perjalanan. Apakah kamu pikir aku sama bodohnya dengan kamu? Guru melihat betapa saya terpelajar dan membiarkan saya pergi, kata Long Chen tanpa memerah atau tidak wajar sedikitpun. Guoran segera merasakan ledakan kekaguman. Ekspresi menyembah di wajahnya memproyeksikan harga dirinya memiliki bos yang begitu buruk. Tampaknya dia tidak tahu bahwa guru itu menyuruh Long Chen untuk enyah, bukan untuk pergi. Mereka dengan cepat tiba di kaki gunung. Ki spiritual di sini padat, dan pohon-pohonnya sangat besar sehingga melayang ke langit. Ada jalan batu kecil yang mengarah ke puncak. Menurut aturan, orang yang memenangkan wilayah ini berhak untuk menyebutkannya. Tang Wan Er telah memutuskan untuk memanggil tempat ini Crouching Dragon Mountain. Nama ini telah disetujui oleh semua prajurit Dragon Blood. Mereka tidak bisa memikirkan nama yang lebih baik, lebih tepat. Di puncak Crouching Dragon Mountain adalah paviliun yang megah dan indah. Ini adalah kediaman Long Chen. Dari sana, adalah mungkin untuk mengabaikan semua Crouching Dragon Mountain. Ketika Long Chen tiba, dia melihat bahwa mayoritas murid keluar mengambil kelas. Hanya sebagian yang tersisa. Yang hadir sebagian besar sudah menyelesaikan semua kelas mereka. Selama hari-hari ini, mereka telah memikirkan tentang tujuan kultivasi apa yang harus mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, dan ke arah mana mereka harus mengambil kultivasi mereka. Guoran hanya pergi main-main karena dia telah menyelesaikan kelasnya. Sekarang dia kembali dengan wajah bengkak dan memar. Long Chen telah melewatkan gelombang kursus hanya untuk murid sekte dalam, dan dengan demikian hanya bisa mendengarkan dengan murid sekte luar. Ditendang keluar adalah hal yang sempurna, karena ia memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Bos, penyelidikan saya selama ini mengungkapkan bahwa poin semua orang sangat terbatas. Mendapatkan lebih banyak poin sulit, terutama karena semua orang memperlakukan poin yang mereka miliki sebagai harta. Mereka sibuk menyelidiki bagaimana menggunakan poin mereka sebaik mungkin. Bagi kami untuk mendapatkan lebih banyak poin akan sangat sulit, kata Qian Duoduo setelah melihat Long Chen. Selama beberapa hari terakhir, Qian Duoduo terus-menerus menyelidiki penggunaan poin dan pikiran semua orang tentang mereka. Untuk mendapatkan lebih banyak, itu terlalu sulit. Itu sudah diduga. Orang-orang mungkin menilai dan menimbang nilai poin mereka, jadi belum ada yang mau menggunakannya jika mereka kalah. Tetapi sebenarnya, ini adalah kesempatan terbesar bagi kita. Kami tidak akan membeli poin. Kami akan menjual poin, kata Long Chen. Menjual. Qian Duoduo tidak bisa mempercayai telinganya. Yang lain melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan lebih banyak poin. Beberapa orang bahkan memiliki keinginan untuk merebut mereka secara paksa. Tapi Long Chen ingin menjualnya. Ya, jual. Sudahkah Anda menyelidiki bagaimana orang menjual poin? Tanya Long Chen. Qian Duoduo memikirkannya sejenak sebelum berkata, saya telah mendengar seseorang mengatakan bahwa dia bersedia menawarkan 10.000 batu roh kelas menengah untuk 1 poin. Tapi itu hanya apa yang dia katakan. Tidak ada yang benar-benar menjualnya dengan harga itu. Bukannya orang itu bodoh. Ki spiritual di Suantian Dao Sekte begitu padat sehingga batu roh kelas menengah pada dasarnya tidak berguna. Tidak ada yang mau membelinya. Orang itu mencibir ketika dia meneriakkan harga itu, dan seseorang mengatakan dia bersedia membayar 2 kali harga untuk poinnya. Dan orang itu menolak. Petik 2. Itu hal yang bagus. Dalam sedikit, lepaskan kata bahwa kami merilis sejumlah poin. Adapun harga, hanya membuatnya 15.000 batu roh kelas menengah untuk 1 titik. Selain itu, poinnya hanya untuk dijual kepada murid sekte luar, dan setiap murid hanya dapat membeli 1. Mereka tidak diizinkan membelinya lagi, kata Long Chen. Saya tidak mengerti, kata Qian Duoduo. Lakukan saja, rilis 20.000 poin untuk saat ini. Mari kita lihat hasilnya, kata Long Chen.
Qian Duoduo tersesat, tapi dia masih melakukannya sesuai instruksi Long Chen. Dia pergi mencari Wang Mang dan yang lainnya. Wang Mang adalah murid sekte luar dari generasi senior. Dia telah pergi ke Wastelen Timur untuk menyambut para murid baru, tetapi sebagai hasilnya, Legiun Dragon Blood telah membuatnya tunduk sepenuhnya. Wang Mang adalah seorang kenalan lama, jadi yang terbaik adalah melewatinya. Menggunakan mulutnya untuk menyebarkan berita akan memiliki efek yang lebih baik. Semua orang baru saja mendapatkan poin mereka dan mereka tidak jelas pada nilai pastinya. Long Chen ingin mengambil keuntungan dari itu untuk mendapatkan pembunuhan. Sebenarnya, Long Chen sudah punya ide tertentu tentang nilai suatu titik. Dia telah melihat katalog tentang poin apa yang bisa ditukar dalam sekte. 1 poin bisa ditukar dengan 1 pil Heavenly Star Simerging 9 cincin. Bahan utama pil Heavenly Star Simerging adalah 9 yang Heavenly Star Grass. Efeknya bahkan lebih besar daripada Simerging pil yang digunakan Long Chen sebelumnya dengan Seven Stamen Sahat Fruit. Namun, rumput bintang 9 surgawi itu sangat mahal. Tergantung pada umurnya, itu dijual antara 800 hingga 1.500 batu roh kelas menengah. Long Chen tidak memiliki ramuan obat itu, tetapi dia bisa membelinya. Maka dia akan memiliki persediaan yang tidak terbatas dengan manik kekacauan primal. One Line yang Heavenly Star Grace ditambah lebih dari 100 bahan tambahan akan berubah menjadi 3.000 batu roh kelas menengah melalui penyempurnaan yang sukses. Namun, peluang perbaikan yang berhasil hanya 30%. Dan biaya pembuatan pada dasarnya hanya di bawah 10.000 batu roh kelas menengah. Tidak mengherankan bahwa orang yang mengatakan dia akan membeli poin untuk 10.000 batu roh kelas menengah dikutuk. Dia pasti mengira orang lain idiot. Investasi untuk memperbaiki pil 3 kali pada dasarnya 10.000 batu roh kelas menengah. Dan para alkemis biasa tidak akan selalu bisa memperbaiki pil 9 cincin tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Bahkan jika Master Top dari Suantian Dao Sekte keluar, pil 9 cincin masih akan menjadi tingkat keberadaan yang sangat tinggi bagi mereka. Itulah sebabnya Long Chen memperkirakan satu titik bernilai sekitar 15 hingga 18.000 batu roh kelas menengah. Adapun mengapa ia pertama kali merilis 20.000 poin terbatas ke pasar, itu umpan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan suasana. Kemudian begitu ikan datang, dia akan melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Sudah beberapa waktu sejak dia tiba di Suantian Dao Sekte. Menurut kesepakatan mereka, Zheng Wenlong harus mengiriminya pesan dalam beberapa hari berikutnya setelah ia menstabilkan dirinya di Central Plains. Pada saat itu, dia akan memiliki banyak batu roh kelas menengah untuk membeli barang-barang darinya. Dia akan mendapat banyak keuntungan dengan melakukan hal-hal seperti ini. Batu roh kelas menengah para murid ini pada dasarnya telah menjadi sampah sekarang setelah mereka datang ke Sekte Suantian Dao. Batu roh tidak berguna bagi para murid, dan alih-alih membiarkan Suantian Dao Sekte mendapat manfaat dari orang-orang yang membuangnya, mereka dapat digunakan untuk membantu Long Chen. Long Chen merasakan banyak tekanan. Keluarganya tumbuh jauh lebih besar. Murid-murid baru ini tidak memiliki motif egois, sebagaimana terbukti ketika mereka menyerahkan semua poin mereka kepada Tang Wan Er. Mungkin hanya dengan melalui darah dan api orang bisa melihat arti sebenarnya dari kultivasi bukannya dibutakan oleh keserakahan. Awalnya, Long Chen tidak berpikir untuk menerima orang baru. Dia hanya ingin memimpin anggota asli Dragon Blood Legion untuk mendominasi dunia, tetapi sekarang rencananya terpaksa berubah. Pertempuran itu benar-benar mengubah pemikiran aslinya. Murid-murid ini memiliki bakat biasa, seperti para pejuang Dragon Blood asli. Tapi Long Chen yakin bahwa selama dia punya uang, dia bisa mengubah mereka menjadi pasukan yang kuat. Dan pasukan ini akan sepenuhnya setia dan mengabdi padanya. Pada saat yang sama, Long Chen merasa kekuatannya sendiri kurang. Perjuangannya melawan Kesinyan telah menunjukkan kepadanya bahwa dia masih belum cukup kuat. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri dan juga meningkatkan semua prajurit Dragon Blood. Dia tidak bisa repot-repot dengan suara itu atau bagaimana itu memanggilnya putra takdir. Jika hal-hal berlanjut seperti itu, dia akan dihancurkan seperti anjing. Jadi hal pertama yang pertama. Aku hampir lupa tentang Earth Flame Beast milik Kesinyan. Mari kita lihat apakah saya bisa menundanya dan meminumnya untuk saya. Petik 2. Mata Long Chen tiba-tiba menjadi cerah. Dia bisa memperbaiki pil penggabungan bintang langit, tetapi dia tidak punya waktu. Jika dia bisa menaklukkan flame bumi lain dan memilikinya memurnikan pil bersama dengan Wolong, bukankah itu luar biasa? Memikirkan itu, Long Chen merasakan ledakan antisipasi dan sukacita. Dia buru-buru melihat ke dalam ruang kekacauan primal, tetapi ketika dia melihat situasi di dalam, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1043.
Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1043 Alkimia Pavilion, di mana Flame Bumi. Long Chen hanya melihat Lei Long dan Huo Long di ruang kekacauan utama. Macan tutul api itu tidak terlihat. Huo Long meraung, dan naga api sepanjang satu kaki terbang dan dengan hati-hati melingkari lengan Long Chen. Itu menggosoknya seperti anak kecil menghisap. Kamu memakannya. Melihat tindakan bersalah Huo Long, Long Chen menjadi terdiam. Dia tiba-tiba merasa seperti telah melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Anda memelihara seekor kucing, hasilnya akan jelas bagi siapapun. Baik, jika kamu memakannya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Melihat naga api terus-menerus bergesekan dengan lengannya seperti takut dia akan mengutuknya, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Mendengar itu, Huo Long meraung gembira. Tubuhnya tiba-tiba menyala, dan aura yang kuat muncul darinya. Apa-apaan? Kamu menipu saya? Teriak Long Chen. Huo Long benar-benar hanya menelan Earth Flame Beast ke dalam perutnya. Itu tidak membunuhnya. Tapi begitu Long Chen mengatakan bahwa dia tidak menyalahkannya, itu langsung melahap api bumi. Fluktuasi sengit yang datang darinya adalah hasil dari penggabungan dengan macan tutul api. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang kecil ini terlalu jahat. Jika dia malah menjadi marah setelah mendengar bahwa itu melahapnya, itu akan menyerahkan macan tutul api. Tapi karena dia tidak menyalahkannya, itu langsung melahap macan tutul api. Dia terdiam. Baik, silakan. Tapi aku tidak punya waktu bagimu untuk tidur. Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencernanya kali ini. Saya ingin Anda melakukan pekerjaan untuk saya, kata Long Chen. Karena macan tutul api sudah melahap, pekerjaan yang telah dia rencanakan untuk itu harus diambil oleh Huo Long. Makan selalu ada harganya. Namun, masih ada beberapa waktu. Jadi Long Chen meminta Huo Long untuk menghabiskan sedikit energi barunya dan terbiasa dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Huo Long sekarang melahap dua api bumi baru. Api bumi sebelumnya belum sepenuhnya dicerna, dan sekarang Huo Long telah melahap api bumi yang bahkan lebih kuat. Untuk sepenuhnya mencerna semua energi itu akan memakan waktu lama. Dan jika tidak turun menjadi tidur, itu tidak akan bisa fokus 100% pada pemurnian energi itu, yang akan memperpanjang waktu pencernaan lebih lama lagi. Saat ini, sudah terlambat untuk mengeluh, jadi tidak ada gunanya bersikap picik. Tapi Long Chen merasa terhibur melihat bahwa kecerdasan si kecil begitu tinggi. Itu benar-benar tahu bagaimana cara mempermainkannya. Itu hal yang baik. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin banyak yang bisa membantunya. Selain itu, Huo Long hanya akan menjadi lebih kuat setelah menyempurnakan esensi kedua api bumi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Long Chen memeriksa waktu dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia hampir kacau. Dia mengatakan selamat berpisah dengan tergesa-gesa kepada Guoran dan bergegas turun gunung ke sebuah istana besar di halaman depan Sekte Dao Xuantian. Aula utama sudah benar-benar penuh dengan murid yang duduk. Namun, guru belum tiba, yang memungkinkan Long Chen untuk bersantai. Ini adalah kelas sore dan yang penting bagi Long Chen, karena kelas ini membahas prinsip-prinsip Pil Dao. Dengan kenangan Pilgatnya, prinsip-prinsip ini tidak berguna, tidak lebih dari permainan anak-anak baginya. Tetapi tujuan sebenarnya adalah Paviliun Alkimia. Dia membutuhkan Paviliun Alkimia untuk memberinya sumber daya. Dengan itu, dia akan dapat dengan cepat memperkuat Dragon Blood Legion. Karena masalah Huo Long, Long Chen hampir terlambat. Ini adalah kelas terakhir di Pil Dao, dan jika dia melewatkannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Paviliun Alkimia. Dalam Xuantian Dao Sekte, murid sekte dalam memiliki otoritas besar dan dapat dengan bebas bergabung dengan profesi yang mereka nikmati atau terampil dalam melakukan pekerjaan sampingan. Senior magang saudara Long Chen, di sini. Ada ruang di sini. Begitu Long Chen tiba, beberapa wanita memberi isyarat kepadanya. Pertempuran Long Chen dengan Xinyan telah sangat mengguncang semua orang. Di antara murid-murid baru, tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Fakta bahwa Long Chen telah bertempur dengan berani untuk membalas dendam atas teman-teman muridnya telah menyentuh hati banyak orang. Aura Long Chen liar dan dominan terasa segar dan berbahaya bagi wanita di musim semi masa muda mereka. Long Chen canggung tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi aku baik-baik saja di sini. Saudaraku sudah ada di sini." Petik 2. Di antara para murid ini, ada 3 murid Legiun Dragon Blood. Mereka adalah anggota baru, dan melihat Long Chen tiba, mereka dengan cepat membuat ruang untuknya. Wanita-wanita itu agak kecewa, tetapi penolakannya yang sopan tidak menimbulkan kemarahan. Sebaliknya, mereka malah merasa lebih kagum. Seorang pahlawan sejati harus lembut dan halus secara normal, dan hanya akan menjadi dewa iblis begitu mereka bertemu musuh yang kuat. Perilakunya benar-benar kebalikan dari orang-orang tertentu. Orang-orang itu biasanya mengacungkan cakarnya pada orang lain agar tampak mendominasi,
Tetapi ketika pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya datang, mereka akan mengencingi diri mereka sendiri. Diam. Sama seperti gangguan yang disebabkan oleh kedatangan Long Chen, seseorang berjalan ke ruangan dan berteriak. Ini adalah seorang penatua yang mengenakan jubah bordir. Lengan dan kerahnya memiliki desain yang terbuat dari benang emas, yang bundar seperti kancing, tetapi sebenarnya desain bahan obat. Dahi si penatua agak sempit, sementara mulutnya agak besar. Namun, bibirnya sangat tipis. Melihatnya, Long Chen menggerutu di dalam. Meskipun dia suka mengutarakan omong kosong bahwa dia bisa membaca wajah, kebenarannya adalah bahwa dia sangat sensitif terhadap sifat seseorang melalui seni bintang hegemon 9 bintang. Dia bisa memberitahu karakter umum seseorang hanya dengan pandangan sekilas. Wajah sesepuh ini mewujudkan kata-kata yang tajam, dingin, kasar, dan masam. Ini adalah jenis orang yang paling sulit untuk menjalin hubungan. Long Chen lebih suka berurusan dengan binatang ajaib daripada orang seperti itu. Berapa kali kamu diberitahu bahwa begitu kamu memasuki aula utama, kamu menghadiri kelas dan tidak di sini untuk membuat keributan? Menegur si penatua. Tatapannya menyapu semua orang, tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia berhenti sedikit. Hati Long Chen turun. Dia merasakan permusuhan yang sangat jelas. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak punya permusuhan dengan dia. Melaporkan kepada guru, kedatangan Long Chen yang terlambat menyebabkan gangguan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang murid dengan wajah bopeng berdiri dan melaporkan. Murid-murid di samping Long Chen semua marah. Teteltale ini sengaja membingkai Long Chen. Guru ini terkenal karena kekakuannya, dan orang ini sengaja mencoba mempermalukan Long Chen. Murid bopeng itu melirik Long Chen dengan sengaja sebelum duduk kembali. Dia datang dari gerbang api. Dengan kata lain, dia adalah salah satu bawahan Kesinyan. Dragon Blood Legion dan Flame Gate seperti air dan api sekarang. Jadi dia tentu tidak akan keberatan mengambil kesempatan ini untuk melempar batu ke Long Chen. Apakah itu benar, Long Chen? Tanya sang guru. Melaporkan kepada guru, kakak magang senior saudara Long Chen tidak terlambat. Apa yang terjadi adalah, seorang wanita berdiri untuk membela Long Chen. Long Chen benar-benar tidak terlambat. Dia berhasil masuk pada detik terakhir. Diam. Siapa yang membiarkan Anda membuka mulut secara acak di kelas? Jika itu terjadi lagi, saya akan mengusir Anda. Paviliun alkimia saya tidak membutuhkan murid yang tidak mengerti aturan, teriak guru. Mata murid perempuan itu memerah. Dia duduk, tidak berani membuat suara lagi. Aku tidak datang terlambat. Yang benar adalah, Long Chen menggelengkan kepalanya. Memalukan. Apakah orang tua keluargamu tidak pernah mengajarimu berdiri ketika berbicara dengan guru? Teriak si tua. Long Chen sangat marah. Tabu terbesarnya adalah ketika orang menyebut tetua keluarganya, karena satu-satunya tetua keluarganya adalah ayah dan ibunya. Dia secara paksa menekan kemarahannya dan perlahan berdiri. Aku tidak datang terlambat. Saya tiba di sini tepat waktu. Petik 2. Di kelas alkimia saya menekankan bahwa hanya tiba seperempat jam sebelumnya dianggap tepat waktu. Anda datang terlambat, tetapi Anda masih berdalih. Asuhan keluarga Anda benar-benar kurang. Bagi Anda untuk menyelinap masuk ke Suantian Dao Sekte adalah penyesalan bagi sekte ini, ejek gurunya. Saya terluka, jadi saya tidak bisa menghadiri kelas-kelas sebelumnya. Dan begitu, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi menekan amarahnya. Paviliun alkimia penting baginya. Dia harus masuk, atau itu akan sangat mempengaruhi kecepatan budidaya Legiun Dragon Blood. Jangan mencoba dan mencari alasan. Saya hanya peduli dengan hasilnya. Dan saat ini, yang saya lihat adalah seorang pengecut yang mencoba mencari alasan dan berusaha mengelak dari tanggung jawabnya. Tidak heran Anda kehilangan tempat murid inti Anda hanya beberapa jam setelah mendapatkannya. Fakta bahwa seseorang tanpa rasa disiplin atau tanggung jawab bisa menjadi murid sekte dalam adalah penghinaan terhadap sekte Dao Suantian. Jika Anda memiliki rasa malu, Anda akan pergi sekarang. Saya tidak akan mengizinkan orang yang tidak disiplin mengikuti kelas saya, kata guru itu sambil berjalan tepat di depan Long Chen. Long Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka berderit. Dia yakin guru ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dia melihat ekspresi senang di mata guru. Ini jelas jebakan. Dia sengaja menghinanya dan mengusirnya. Bos, ayo pergi. Kami tidak menghadiri kelas sampah ini. Prajurit baru Dragon Blood Legion berdiri. Bahkan mereka bisa melihat bahwa guru ini sengaja menghina Long Chen. Itu benar-benar berlebihan. Bagi siapapun yang mempermalukan Long Chen, yang seperti dewa bagi mereka, benar-benar tidak dapat diterima. Bahkan guru Paviliun Alkimia terkenal Suantian Dao Sekte adalah pengecualian. Memanggil sampah kelasnya sudah mengungkapkan kemarahan mereka. Meskipun Paviliun Alkimia adalah tempat suci, dibandingkan dengan posisi Long Chen di hati mereka, tidak ada perbandingan. Bocah yang tidak disiplin, kalian semua bisa nyah.
Raung gurunya. Persetan. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi, dan di depan tatapan semua orang tertegun, tinjunya mendarat tepat di tengah-tengah wajah dingin guru itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1044. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1044 Perisai Daging Manusia Bang. Tinju Long Chen mendarat tepat di wajah guru. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan berani menyerangnya. Akibatnya, seluruh wajahnya menyerah karena pukulan ini. Dia menjerit sengsara dan terbang kembali. Dia menabrak dinding dan kemudian rebound. Dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Long Chen telah meraihnya dan mengangkat tangannya. Po, 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 po. Dalam sekejap mata, 36 tamparan menamparkan wajah guru, dan langsung membengkak seperti wajah babi. Brute, kamu berani. Baru sekarang guru bereaksi. Flames meletus keluar dari tubuhnya. Akibatnya, Long Chen mengirim tinju ke perutnya. Sang guru mengerang kesakitan dan meringkuk seperti udang. Pukulan ini sangat kejam. Itu hampir melumpuhkan dantiannya. Tetapi meskipun Long Chen tidak melumpuhkannya, dia telah melukai dantiannya, membuatnya tidak mampu mengedarkan yuan spiritual untuk waktu yang singkat. Melihat guru yang meringkuk di tanah, semua murid terkejut. Para guru semuanya adalah pakar tingkat raja. Untuk Long Chen berani menyerang satu, apakah dia tidak ingin hidupnya lagi? Long Chen dengan dingin menatap guru yang kesakitan itu, niat membunuh dengan marah di matanya. Bajingan ini sengaja menargetkannya, memastikan dia tidak bisa bergabung dengan Alchemy Pavilion. Pada awalnya, Long Chen terpaksa bertahan, tetapi setelah memberi 1 inci pada gurunya, dia ingin 1 mil. Dia menolak untuk membiarkan Long Chen bergabung dengan Alchemy Pavilion. Meskipun dia tidak tahu pasti apa alasannya, dia tahu bahwa dengan guru ini hadir, tidak ada cara baginya untuk bergabung dengan Pavilion Alkimia. Menggunakan posisinya, akan terlalu mudah untuk mengusirnya. Jadi daripada bertahan, lebih baik melampiaskan kemarahannya. Pada saat ini, sesosok berusaha untuk keluar. Orang itu adalah orang yang telah mengerjainya. Kamu ingin melaporkan ini? Kembali ke sini. Long Chen menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan murid itu. Murid itu terkejut. Melihat Long Chen menghalangi dia, jiwanya hampir lari ketakutan. Dia buru-buru berbalik, tapi dia ditangkap oleh Long Chen. Dia terlempar ke dinding dan tergencet seperti katak sebelum roboh di tanah. Tubuhnya benar-benar cacat, dengan semua tulangnya hancur. Hantu berlidah longgar, biarkan aku membantumu. Long Chen mengangkatnya dan menghancurkan rahangnya dengan 1 pukulan, dan kemudian meraih lidahnya. Dia menarik. Ah, yang berteriak adalah beberapa murid wanita, karena murid itu tidak bisa bersuara lagi. Seluruh lidahnya dicabut oleh Long Chen, dan itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Pada saat ini, guru perlahan merangkak kembali. Long Chen tiba-tiba melemparkan murid itu kepadanya. Keduanya jatuh dan menabrak dinding. Murid pingsan. Long Chen, kamu, guru baru saja membuka mulutnya ketika dia dikirim terbang dengan tendangan. Dia menabrak dinding lain, tampak sangat menyedihkan. Hantu tua sialan. Seperti yang diharapkan, kamu tahu namaku tetapi hanya bertindak seperti tidak. Sampah seperti kamu bisa menjadi guru. Bicaralah, apa yang Anda bayar untuk membuat saya kesulitan? Petik 2. Hanya berbicara tentang hal itu membuat Long Chen marah, dan dia sekali lagi menamparkan wajah guru itu. Suara tamparan menggema di seluruh istana, membuat semua orang pucat karena ketakutan. Ini terlalu gila. Apakah Long Chen benar-benar sangat kuat sehingga dia cocok untuk Kings? Namun, satu-satunya alasan Long Chen bisa mengalahkan penatua ini seperti memukuli seorang anak adalah karena ia terlalu memahami alkemis. Alkemis memiliki tubuh yang lemah, dan tanpa mengaktifkan pil flames untuk melindungi tubuh mereka, kekuatan tempur mereka mengerikan. Adapun guru ini, ia jelas terbiasa hidup seperti pangeran dan tidak memiliki pengalaman pertempuran. Jika Long Chen benar-benar ingin, dia bisa langsung membunuhnya. Inilah perbedaan antara ahli waris dan tempur. Dia memiliki basis dan landasan kultivasi seorang ahli, tetapi kekuatan tempurnya pada dasarnya nol. Orang-orang seperti itu tidak pernah memasuki medan perang. Menelusuri kematian. Brute, kamu. Mata orang-orang hampir muncul ketika Long Chen mematahkan lengan dan kaki guru, menyebabkannya kejang. Ketika sampai pada bagian mana dari tubuh manusia yang paling banyak menimbulkan rasa sakit, tidak ada yang memiliki pengetahuan lebih dari Long Chen. Dia dengan dingin berkata, bicaralah. Siapa yang menyuruhmu untuk membuatku sulit? Kamu, tubuh guru bergetar karena kebencian dan dendam. Jawabanmu tidak penting. Long Chen menjejakkan kakinya beberapa kali, menimbulkan jeritan kesakitan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya. Saya punya banyak cara untuk membuat seseorang mengatakan yang sebenarnya,
dan saya bisa mencobanya satu persatu. Jika 30 dari mereka gagal, saya akui Anda pria sejati, dan saya akan memotong kepala saya sendiri sebagai permintaan maaf. Jadi haruskah kita mulai? Kata Long Chen dengan senyum sinis. Aku akan bicara. Itu gedung penegakan hukum. Seru guru itu. Wajahnya kusut menjadi cacat karena rasa sakit. Dia bukan ahli pertempuran, jadi dia tidak pernah mengalami siksaan semacam ini. Keinginannya dengan cepat hancur dan dia memohon belas kasihan. Long Chen, betapa kurang ajarnya. Tiba-tiba, dua sosok muncul di istana. Secara kebetulan, keduanya adalah orang-orang yang diakui Long Chen. Mereka adalah dua penatua penegak hukum yang muncul ketika Long Chen dengan kejam memadamkan para murid yang gagal dan memutuskan untuk menaiki tangga Suantian. Salah satunya adalah dia berinteraksi dengan beberapa, Lu Minghan. Dialah yang berteriak, "Aku selalu kurang ajar, bagaimana lagi aku bisa memotong kepalamu?" Ejek Long Chen. Long Chen sekarang sepenuhnya jelas tentang masalah ini. Kata-kata guru telah mengkonfirmasi kecurigaan awalnya bahwa masalah ini memiliki aula penegakan hukum di belakangnya. Tangisan kaget terdengar. Monster macam apa dia? Tidak hanya mereka secara pribadi menyaksikannya menghancurkan seorang guru seperti dia adalah seekor anjing. Sekarang tampaknya dia benar-benar telah memotong kepala seorang raja. Wajah Lu Minghan gelap karena marah. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dan Long Chen sekali lagi merobek keropengnya. Brazen Long Chen, Anda telah menyebabkan kekacauan di kelas yang damai dan memukuli seorang guru. Kejahatan Anda tidak bisa dimaafkan. Dan jika Anda tidak segera berlutut, jangan salahkan Balai Penegakan Hukum saya karena tanpa ampun dan mengeksekusi Anda. Teriak Lu Minghan. Dia dan raja lainnya menyerang pada saat yang sama. Rantai mereka bersiul ke arah Long Chen. Rantai mereka benar-benar menghalangi jalan mundur untuk Long Chen, dan kekuatan besar di belakang mereka menyebabkan ruang bergemuruh. Bagaimana mereka mencoba menaklukkan Long Chen? Mereka jelas berusaha membunuhnya. Idiot, kamu tidak berdaya untuk melakukan sesuatu padaku di Westelen Timur, dan kamu masih tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku sekarang. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan tak tertandingi saya, Living Replacement Human Shield. Petik 2. Long Chen menendang guru yang setengah mati itu ke tangannya yang menunggu. Sama seperti itu, dia mengangkatnya ke arah rantai. Lu Minghan dan sesamanya raja segera merasakan rambut mereka berdiri, dan mereka buru-buru menarik rantai mereka. Rantai itu berhenti hanya setengah inci dari wajah guru. Tetapi angin astral berikut hampir membunuhnya. Dia batuk darah yang berisi jeroan yang rusak. Long Chen, kamu mencari mati. Lu Minghan meraung marah. Wajahnya sedikit pucat. Menyerang dengan ganas dan kemudian menarik kembali kekuatan adalah tabu terbesar bagi para pembudidaya. Itu setara dengan menyerang diri sendiri. Keduanya hampir batuk darah. Long Chen melambaikan perisai manusianya dan mencibir. Dengan dua keping besar di sini, mengapa aku harus menemukan lebih banyak kotoran? Karena situasinya sudah mencapai titik ini, maka dia harus meledakkan masalah ini sampai sangat besar. Kalau tidak, dia akan kalah. Long Chen, lepaskan guru. Kalau tidak, kami akan membunuhmu sekarang. Teriak raja lainnya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu toh ingin membunuhku. Jadi mengapa aku sebodoh itu meletakkan jimat pelindungku? Ejek Long Chen. Jangan keras kepala. Lepaskan guru. Itulah satu-satunya cara bagi Anda untuk meringankan hukuman dan mempertahankan hidup Anda. Teriak Lu Minghan. Persetan. Apakah Anda pikir saya seorang anak? Jika Anda ingin menyerang, maka serang. Mari kita lihat apakah aku takut padamu. Cibir Long Chen. Tepat sebelum ini, Long Chen memberi isyarat diam-diam kepada murid-murid Dragon Blood Legion untuk pergi dan mengumumkan masalah ini di luar. Ada beberapa murid yang mulai kehabisan ketika kedua sesepuh penegak hukum datang, karena mereka khawatir akan terlibat. Berita itu pasti akan menyebar dengan cepat. Tentu saja, jika seseorang sengaja menyebarkannya, itu akan menyebar lebih cepat. Ekspresi Lu Minghan dingin. Dia melirik rekannya, tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Jika Lu Minghan habis-habisan untuk membunuh Long Chen, dia yakin dia bisa membunuhnya hanya dalam beberapa napas. Para atasan tidak akan bisa menyalahkan mereka, karena Long Chen telah menolak untuk pergi dengan damai. Long Chen menyandera, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan semua yang mereka bisa untuk menekannya. Tetapi raja yang lain tidak setuju. Jika Long Chen meninggal, itu tidak akan penting. Masalah utama adalah bahwa Long Chen pasti akan menyeret ke bawah guru juga sebelum meninggal, dan kemudian tidak akan mudah untuk berdalih. Mereka berdua menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Long Chen memegang perisai daging manusia, dengan dingin menatap mereka berdua. Murid-murid lain semua mundur dari istana, meninggalkan hanya mereka. Bocah sombong, kamu berani menggunakan kekuatan kasar untuk menahan penangkapanmu. Apakah Anda pikir Sekte Suantian Dao adalah rumah Anda? Petik 2. Tiba-tiba,
Sosok baru muncul di istana. Melihat sosok itu, ekspresi Long Chen berubah saat dia menyadari dia tidak bisa bergerak. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1045. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1045 menekan melalui kekuatan Long Chen tidak menyangka guru balai penegakan hukum untuk datang secara pribadi. Begitu dia tiba, Long Chen merasakan semua rambutnya berdiri. Rasanya seperti binatang buas telah mengarahkan pandangan padanya, dan dia mendapati bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di depan Master Balai Penegakan Hukum, Long Chen merasa dirinya seperti semut yang memandangi seekor naga. Dia merasa dirinya sangat-sangat kecil, seolah-olah Master Balai Penegakan Hukum bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Keringat mengalir di punggungnya. Itu bukan sesuatu yang Long Chen bisa kendalikan. Saat ini, dia merasa sepertinya dia bahkan tidak bisa mendesak. Master Aula Penegakan Hukum mengambil satu langkah ke depan, dan Long Chen merasakan ruang di sekitarnya kencang. Itu seperti gunung yang menghancurkannya. Master Aula Penegakan Hukum mengambil 3 langkah ke depan, dan dengan setiap langkah, Long Chen merasakan tekanan pada dirinya meningkat, seolah gunung demi gunung menabrak di atasnya. Ketika dia mengambil langkah ke-7, Long Chen akhirnya batuk seteguk darah. Ketika dia mengambil langkah ke-8-nya, suara bergerak terdengar di seluruh tubuh Long Chen. Tulang-tulangnya tidak mampu menahannya, dan retakan samar menutupi mereka. Tempurung lutut Long Chen berada di bawah tekanan yang paling. Tulangnya mulai menekuk. Long Chen dengan dingin memelototi Master Gedung Penegakan Hukum. Dia tahu bahwa dia sengaja mempermalukannya, mencoba memaksanya berlutut untuk belas kasihan. Tapi Long Chen berusaha keras untuk melawan. Dia menolak untuk menekuk lututnya. Kemarahan tak berujung menyulut niat pembunuhannya. Itu adalah niat membunuh yang paling mendasar. Niat membunuh ini telah dimakamkan karena kata-kata Meng Qi. Tapi sekarang, itu sekali lagi mulai tumbuh. Master Aula Penegakan Hukum dengan dingin melangkah maju. Tapi ketika dia melihat cahaya tajam di mata Long Chen, dia tiba-tiba merasakan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Pada langkah ke-9 ini, Long Chen merasa seperti berada di bawah berat 100.000 gunung. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Luo Fan, kamu semakin buruk. Apakah bersikap kasar terhadap seorang anak cocok dengan status Anda? Tiba-tiba, suara yang sedikit mengejek terdengar, dan sesepuh lain muncul di sisi Long Chen. Itu adalah Master Aula Penatua, Liu Chang. Begitu dia muncul di depan Long Chen, tekanan seperti gunung menghilang. Long Chen hampir pingsan di tanah ketika dia merasa tubuhnya ringan. Liu Chang meletakkan tangan di tubuh Long Chen, dan energi lembut menyebar di dalam dirinya. Long Chen merasakan semua tulangnya langsung sembuh, dan semua lukanya sudah sembuh. Master Hall Penatua adalah seorang petani kayu. Long Chen kaget. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan kemampuan penyembuhan yang mengerikan seperti itu. Kaulah yang semakin parah. Jika saya tidak melakukan ini, apakah Anda akan muncul? Kata Balai Penegakan Hukum. Master Luo Fan dengan ringan. Long Chen sangat marah. Jadi dia melakukan ini untuk memaksa Liu Chang muncul. Itu benar-benar intimidasi. Ini adalah pengabaian yang telanjang. Long Chen mengangguk. Dia akan mengingat ini. Saya sudah muncul. Jadi mari kita lanjutkan, kata Liu Chang. Long Chen mengganggu ruang kelas dan memukuli seorang guru. Itu adalah pelanggaran berat bagi Sekte Dao. Apakah Anda punya pendapat jika saya ingin membawanya pergi sekarang? Kata Master Aula Penegakan Hukum sambil tersenyum. Senyum itu adalah senyum seorang pemenang yang memandang lawannya yang kalah. Dalam semua kontes mereka sebelumnya, Aula Penegakan Hukum mengalami kerugian. Sekarang, Long Chen telah melakukan kesalahan besar dan tertangkap. Aula Penegakan Hukum telah berhasil memenangkan babak ini. Liu Chang menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Hanya untuk memaksa saya muncul. Anda tidak ragu-ragu untuk mengabaikan martabat murid. Tidakkah menurutmu itu terlalu jauh? Petik 2. Jangan munafik. Mereka yang melanggar aturan tidak memiliki kualifikasi untuk mempertahankan martabat mereka. Itu hukuman mereka. Liu Chang, sejak Anda datang, saya telah mencapai tujuan saya. Saya akan membawa Long Chen pergi. Luo Fan tersenyum dan berjalan menuju Long Chen. Maaf, tapi aku tidak bisa menyerahkan Long Chen kepadamu, kata Liu Chang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Luo Fan dengan dingin. Saya curiga ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini, kata Liu Chang. Ekspresi Luo Fan tenggelam. Apakah Anda mengatakan saya menjebak Long Chen? Jika Anda hanya membuka mata, Anda akan dapat melihat apa yang terjadi. Petik 2. Terkadang mata tidak bisa melihat kebenaran. Saya perlu menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Jika Long Chen memang melakukan pelanggaran, saya pasti tidak akan melindunginya. Tetapi jika dia sempurna,
Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menyalahgunakan posisi publik mereka untuk menggertak murid-murid saya, kata Liu Chang. Kamu benar-benar ingin melawan aku seperti ini. Mengamuk Luo Fan, bukankah itu yang kamu inginkan? Saya akan melaporkan masalah ini ke Departemen Pengawasan Menara Suantian besok. Mereka adalah kelompok yang paling tidak memihak dalam sekte Suantian Dao, dan mereka memiliki kekuatan untuk melewati ingatan orang-orang. Saya percaya mereka akan bisa memberi kami vonis paling adil, kata Liu Chang. Po, bajingan tua, untuk apa kamu mengedipkan mata? Long Chen tiba-tiba mengangkat guru di tangannya dan menamparnya. Long Chen telah melihatnya melirik Luo Fan secara khusus. Brute, kamu benar-benar harus ingin mati. Ekspresi Luo Fan tenggelam. Jika bajingan tua sepertimu belum mati, mengapa anak muda sepertiku akan mati? Ejek Long Chen. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk memeluk kaki Aula Penatua. Dengan demikian, ia mungkin langsung melawan Aula Penegakan Hukum. Long Chen tidak khawatir tentang mengutuk Master Gedung Penegakan Hukum. Setidaknya dia bisa melampiaskan sedikit amarah dan memperlakukannya sebagai penebusan bunga. Luo Fan, mari kita serahkan ini ke Departemen Pengawasan Menara Suantian besok. Long Chen, lepaskan dia. Dengan saya hadir, tidak ada yang bisa melukai Anda, kata Liu Chang. Long Chen ragu-ragu dan menatap guru berwajah tajam di tangannya. Melihat dendam di matanya, Long Chen menamparnya 2 kali lagi sebelum melemparkannya ke Luo Fan. Luo Fan menangkapnya, tapi tulang-tulang guru semuanya telah hancur oleh Long Chen, dan tidak ada cara baginya untuk berdiri. Luo Fan tidak memiliki kemampuan penyembuhan Liu Chang, jadi dia menyerahkannya kepada Lu Minghan dengan perintah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Liu Chang memimpin Long Chen untuk pergi ketika Luo Fan tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Liu Chang dengan dingin bertanya, apa? Hari ini, saya harus membawa Long Chen pergi, kata Luo Fan. Kamu bisa mencobanya. Liu Chang menyipitkan matanya. Setelah menjadi musuh lama begitu lama, dia tahu apa yang dipikirkan Luo Fan. Kamu ingin bertarung? Bagus, bagus, maka saya akan menjadi wasit. Haruskah aku membuka panggung bela diri untukmu sekarang? Petik 2. Tiba-tiba, sosok lain muncul di istana. Suan Master, Liu Chang dan Luo Fan keduanya terkejut dan buru-buru membungkuk. Mereka tidak mengira masalah ini akan mengganggu Master Suan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Tuan Suan. Inilah yang terjadi. Long Chen langsung melewati apa yang telah terjadi. Dia tidak membesar-besarkan apapun. Yang dia katakan adalah kebenaran. Luo Fan, sepertinya aku ingat bahwa nama guru ini adalah Luo Kebo. Dia terkait dengan Anda, tanya Tuan Suan. Kami memiliki hubungan keluarga yang jauh. Tapi, Luo Fan mulai berkeringat. Tidak perlu dijelaskan. Saya akan memberi Anda 2 opsi. Salah satunya adalah pergi ke Departemen Pengawasan Menara Suantian untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas dan membuat putusan. Itu akan membutuhkan sedikit waktu. Pilihan lainnya adalah menghukum Long Chen dengan menelanjangi dia dari posisi murid sekte dalam dan menurunkannya menjadi murid sekte luar, kata Master Suan. Lalu bukankah aku akan kalah? Long Chen menentang opsi kedua. Anak kecil, kamu tidak punya kualifikasi untuk mengeluh. Bahkan jika Luo Kebo menargetkan Anda bisa mendaftarkan keluhan dan melalui saluran reguler. Jika Anda telah menerima perlakuan tidak adil, Dao Sekte pasti akan tepat untuk Anda. Namun, kamu tidak melalui saluran reguler, dan sebaliknya, kamu langsung mengganggu kelas dan mengalahkan seorang guru. Anda memilih cara paling brutal dalam menangani ini. Bahkan jika kamu berada di kanan, setelah apa yang kamu lakukan, kamu tidak lagi di kanan. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati dan tidak bertindak gegabah. Nah, itu yang harus saya katakan. Anda dapat memilih salah satu dari opsi ini, kata Suan Master. Murid akan mendengarkan perintah Guru Suan. Kita bisa memilih opsi kedua dan tidak menyulitkan Departemen Pengawas, kata Luo Fan. Dia tidak punya pilihan selain memilih opsi kedua karena Luo Kebo benar-benar terkait dengannya. Dia tidak menyangka masalah ini mengganggu Tuan Suan. Sekarang itu tidak mudah untuk ditangani. Meskipun dia belum memerintahkan Luo Kebo untuk melakukan apapun, dia telah memberitahu semua kerabatnya untuk tidak memberi Long Chen waktu yang mudah. Tebakannya adalah bahwa Luo Kebo berusaha membantunya, tetapi itu telah menghasilkan situasi saat ini. Long Chen, bagaimana menurutmu? Master Suan memandang ke arah Long Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki keinginan untuk tertawa ketika melihatnya. Bagi seorang murid untuk memukuli seorang guru di kelas adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Sekte Daosu. Long Chen benar-benar suatu keajaiban. Tidak heran jika Patriark memberinya evaluasi sederhana, tidak dapat diandalkan. Aku masih merasa seperti kalah. Lagi pula, jika Anda melihat konsekuensinya, Anda harus terlebih dahulu melihat penyebabnya. Di antara keduanya,
Faktor-faktor yang menyebabkan konsekuensi harus menanggung paling banyak kesalahan, paling tidak, 80%. Jika Anda ingin menghukum saya untuk menjaga martabat Suan Tiandao Sekte, maka saya dapat menerima kompromi. Namun, Anda harus menjamin bahwa saya memiliki hak yang sama dan dapat dengan bebas memasuki sekte dalam, kata Long Chen. Long Chen tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari hukuman karena memukuli seorang guru. Tetapi para murid sekte luar tidak diizinkan memasuki sekte dalam, dan itu berarti dia akan diisolasi dari Legiun Dragon Blood. Itu tidak bisa diterima. Apakah kamu menawar? Ekspresi Master Suan tenggelam. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke departemen pengawas dan menjalani prosedur mereka? Saya, Long Chen, selalu bertindak terbuka dan terus terang. Saya tidak takut akan investigasi, kata Long Chen. Master Suan terdiam. Long Chen benar-benar licik, dan dia menolak untuk kalah karena ini. Luo Fan, bagaimana menurutmu? Master Suan mengarahkan pertanyaan ke Master Aula Penegakan Hukum. Luo Fan buru-buru berkata, saya akan mengikuti apapun perintah Anda. Namun, murid merasa bahwa kondisi Long Chen dapat diterima. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin fraksinya, dan memisahkan mereka tidak masuk akal. Petik 2. Melihat bahwa Luo Fan benar-benar akan menebal wajahnya dan memohon keringanan untuk Long Chen, Suan Master menghela nafas dalam. Long Chen dengan licik memanfaatkan kelemahan Luo Fan, memaksanya untuk tunduk. Tetapi bagaimana orang yang licik dan licik dapat melakukan hal bodoh seperti itu? Itu tidak bisa dipahami. Karena Luo Fan tidak menentangnya, Master Suan menghilang dari pandangan mereka. Begitu dia pergi, ekspresi Luo Fan berubah dingin. Biarkan aku mengatakannya lagi. Jangan jatuh ke tanganku, katanya sebelum pergi.